Nah, ini udah masuk. Oh ya udah. Halo. Yuk. Kok saya pindah-pindah terus dari tadi? Dipindah ke sana, dipindah ke sini. Nggak tahu saya. Kok jadi pindah-pindah kayak gitu? Siapa yang mindahin? Nggak ada yang mindahin. Sok opening statement aja dulu. Sok 3 menit tuh Bang Edis. Ya, jadi permasalahannya begini. Kadang-kadang kita itu kalau mendiskusikan iman ya, seperti saya selalu bilang, kita itu kadang-kadang nggak jelas standar kebenaran kita. Karena apa? Karena standar kebenarannya sangat subjektif gitu loh. Menurut si ini imannya yang benar ini, menurut si Anu imannya yang benar lain lagi gitu kan. Nah makanya saya bilang kita membahas hal-hal yang sifatnya sejarah gitu. Misalnya gini, umat Muslim kan percaya bahwa Muhammad itu dia umi. Kata umat Muslim umi itu artinya tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu, tidak bukan Kristen, bukan Yahudi dan seterusnya kan begitu. Nah permasalahannya kalau kita belajar sejarah sebenarnya tidak ada pada saat itu loh, bukan sekarang ya, pada saat itu satu bangsa yang berbakti kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Israel, kecuali bangsa Israel itu sendiri. Orang Mesir, orang Moab, orang Arab termasuk di situ orang Quraisy itu tidak berbakti kepada Tuhannya orang Israel. Jadi bagaimana mungkin orang Quraisy ini yang pada saat itu disebut oleh umat Muslim sendiri penyembah berhala itu meneruskan ajaran Tuhannya Israel, ini nggak masuk akal gitu loh. Nah itu nanti yang kita bahas itu. Tapi kita bukan bahas doktanya ya, kita bahas penelitian sejarah gitu loh. Benarkah bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub ini atau Tuhannya Allah Israel ini disembah oleh orang-orang Quraisy? Nah kalau tidak disembah oleh orang-orang Quraisy, bagaimana mungkin orang-orang Quraisy bercerita tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Nah ini gitu loh. Itu sama tidak mungkinnya dengan ada orang pedalaman di Papua Nugini yang bercerita tentang Allah, sedangkan mereka sendiri tidak pernah berbakti kepada Allah, gitu loh. Udah itu dulu untuk apa? Kan baru pembukaan. Silakan. Oke, aku sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, topiknya sama seperti yang dibilang oleh Edis mengenai bagaimana mungkin ini Tuhan lokal Israel bisa mengutus nabi yang lahirnya dari Arab. Tentunya nggak mungkin gitu. Kayak kalau lokal ya lokal aja. Makanya ini adalah sebuah konsekuensi logis yang irasional. Ketika ada Tuhan lokal Israel, kok bisa gitu? Penyembah-penyembahnya ada orang-orang yang bukan Israel. Ini kan aneh, kacau ini. Karena sebenarnya Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar, yang mengutus semua nabi-nabi di seluruh wilayah, itu adalah Tuhan semesta alam yang berfirman kepada manusia. Tidak hanya kepada satu suku saja. Ini kan logis baru ya, ini bisa akademis ini. Kalau misalnya terbukti memang Tuhannya itu tidak lokal saja gitu. Tuhan Israel ngapain Tuhan lokal disembah oleh Tuhan yang non lokal tuh ngapain? Tuhan semesta alam yaitu Allah Azza wa Jalla mengutus nabi-nabinya. Kita bisa lihat di surah An-Nisa ayat 3 ketika dia berfirman selalu ada kata manusianya kepada manusia. Contoh ya, jika Allah menghendaki niscaya dia musnahkan kamu wahai manusia. Manusia, jadi nggak cuma Israel doang, orang Arab termasuk, orang Indonesia termasuk, Rusia termasuk, Amerika termasuk, semua manusia termasuk. Ini baru Tuhan yang benar. Akan sangat cacat logika ketika ada Tuhan lokal Israel misalnya. Terus dia menciptakan manusia-manusia di Aztec sana di Amerika, nggak nyambung. Makanya ini adalah cacat logika ketika kita membahas sebuah Tuhan lokal yang nggak bisa apa-apa terhadap wilayah yang bukan bagian dari otoritas keberhalaannya. Nggak nyambung itu. Nanti juga misalnya di Al-Alaq ayat 5, dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya, tidak diketahui oleh manusia. Apakah Tuhan lokal Israel berfirman begitu? Enggak. Dia nggak pernah mengajarkan sesuatu kepada bangsa Cina. Bangsa Cina bikin petasan memang Yahweh udah ada? Belum. Yahweh belum lahir, bangsa Cina udah ada duluan. Itulah kenapa nggak nyambung begitu. Kalau misalnya dibilang ini Tuhan lokal Israel, nggak nyambung gitu. Maka yang benar adalah Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Tuhan Allah Azza wa Jalla. Itu saja sudah. Thank you. Yuk silakan, bagaimana? Pembarak. Ya.
Pengembara akal lagi sekarang. Oh gitu. Ya, saya Silakan. tambahi juga ya, kalau ingin menggali-gali atau mempreteli alasan Tuhan itu, ya menurunkan nabi-nabi dan rasul-rasul itu, langsung kita bulatkan menjadi wilayah bagian timur sana, maka tentu satu-satunya alasan untuk menerka-nerka Tuhan ini, bahwa kita juga mengakui berdasarkan sejarah peradaban yang paling maju itu ya tentu berkiblat ke arah timur, kan begitu dia. Ya, peradaban tertua, kan begitu. Lalu kemudian ya mungkin di sana sudah terlihat bahwa budaya-budaya yang mencolok, kan begitu, baik itu mungkin bisa dilihat dari sisi perilaku, moralitas dan lain sebagainya. Dan disitulah memang kenapa nabi itu diturunkan di tempat-tempat yang memang tempat-tempat itu terdapat manusia yang berantakan ya, manusia yang kacau, kan begitu dia. Nah tentu bagaimana mungkin kita bisa mengambil pelajaran ketika nabi itu diturunkan di tempat yang baik-baik. Logikanya kan di situ. Anda kan menuntut logika. Di situ logika bekerja. Di situ nalar bekerja. Kalau mau mencari-cari tahu atau mempretel-preteli tentang kenapa ya Tuhan menurunkan nabi-nabi itu di wilayah timur, kan begitu dia. Apalagi kalau misalnya gini, kalau justru Anda membatasi bahwa kehendak Tuhan itu menurunkan nabi itu kenapa bisa di Arab, padahal itu seharusnya diturunkan di Israel. Benar, Tuhan Anda berarti memang Tuhan yang lokal. Tuhan yang hanya memberikan aturan-aturan yang sifatnya lokalistik gitu. Tidak universal, tidak ke seluruh penduduk bumi. Seharusnya kan ke seluruh penduduk bumi. Yang artinya itu bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Kan begitu, bahwa ada satu tempat atau bahwa ada satu zaman di mana memang manusia memang betul-betul peradabannya berantakan dan kacau. Lalu kemudian diturunkan di situ. Kan begitu dia. Untuk memberi pelajaran kepada semua orang. Tapi kalau diturunkan di tempat yang baik-baik, pelajaran apa yang bisa dipetik di situ? Itu logika. Tapi mungkin logika Anda nggak akan sampai ke sana. Begitu Anda hanya membuat satu pengamatan atau hipotesa, loh kenapa ya bisa Tuhan menurunkan nabi di bangsa Arab atau bangsa, loh kok bicara soal wilayah, itu aneh menurut saya. Ya, itu aneh menurut saya. Ya itu aja mungkin tambahan dari saya. Ya langsung saya tanggapi ya. Jadi lagi-lagi saya sedikit harus saya ungkapkan, saya kecewa. Belum kita ini lagi-lagi sudah membahas iman. Padahal tadi sudah saya bilang kita jangan bahas iman. Tapi sudah lari tadi si Slayer atau si Calvin bilang, oh apa bangsa Cina sudah mengenal petasan, Yahweh belum ada. Ini kan sudah bahas iman. Bukan iman. Sebentar dulu, ini waktu saya loh. Tadi kan Anda mau ngomong nggak saya potong, kan? Maksudnya jangan menunjukkan kepanikan gitu loh kalau saya ngomong. Itulah. Iya, tadi kan Anda ngomong kan saya potong, makanya biar saya kelarkan dulu. Loh, Gini enggak, loh. saya menagih. Nah. Oke. Iya, nggak boleh gitu. Kalau saya ngomong didengarkan dulu. Nanti kalau udah selesai baru dipotong. Gini loh. Yang saya bahas itu adalah bahwa Muhammad itu mengklaim bahwa dia meneruskan ajaran-ajaran terdahulu. Gitu loh. Kita nggak ngomong apa namanya, bahwa ini sudah ada Tuhan apa, nggak seperti itu, enggak. Gitu loh, karena kan umat muslim mengatakan bahwa Muhammad meneruskan atau menyempurnakan ajaran terdahulu. Sementara Muhammad sendiri itu dari orang Quraisy. Nah orang Quraisy ini nggak pernah ada disebut-sebut di dalam Bible. Nggak pernah berbakti kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kok bisa-bisanya orang Quraisy cerita tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Ini yang tidak masuk akal. Kita kalau belajar sejarah ya, makanya saya bilang tadi jangan debat iman, kita belajar sejarah. Perhatikan, dari ujung bumi ke ujung bumi, ya pada saat itu loh, kita ngomong pada saat itu tidak ada yang mengenal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub kecuali bangsa Israel. Itu fakta. Apa Anda mau pergi ke pedalaman sana, ke Papua Nugini, tanya, kamu kenal nggak Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub pada zaman itu? Pasti nggak kenal. Siapa itu Abraham, Ishak dan Yakub? Pasti juga dia nggak tahu. Atau pergi ke mana? Ke India, juga mereka nggak tahu itu. Siapa itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Nggak kenal saya Abraham itu siapa? Pasti nggak kenal. Karena memang keadaannya atau fakta sejarah pada saat itu, orang Israel lah yang hanya menyembah atau berbakti kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu. Orang Quraisy tidak. Ya orang Indonesia pun juga tidak. Orang Papua Nugini juga tidak. Nggak ada yang kenal selain bangsa Israel. Itu pun sebenarnya dibenarkan oleh Quran kalian. Itu ada di dalam misalnya surat Yunus ayat ke-90. Bagaimana di situ ketika
orang Mesir itu ditenggelamkan di air laut, Firaun itu mengatakan, maka sehingga saya bacakan sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Jadi ini Quran Anda itu ngomong gitu loh, bahwa tidak ada, ini satu kali lagi saya bilang, tidak ada Tuhan kecuali yang dipercaya oleh Bani Israel. Jadi Tuhan yang benar itu hanya Tuhan yang diibadahi oleh Bani Israel pada saat itu. Lalu bagaimana ceritanya orang Quraisy bercerita tentang Tuhannya Bani Israel ini? Kan orang Quraisy penyembah berhala. Bagaimana dia bisa cerita tentang Tuhannya ini gitu loh. Kan yang saya masalahkan itu kenapa Muhammad yang dia bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, tidak termasuk bagian umat, lo kok cerita tentang Tuhannya Bani Israel ini dari mana jalan ceritanya gitu. Silakan. Iya, thank you. Nah, ini sebenarnya gini ya, ketika gue bawa bangsa Cina, lalu kemudian Tuhan lokal, itu jatuhnya bukan keimanan, itu jatuhnya adalah akademis. Karena kita membahas secara ontologis dan arkeologisnya. Gitu loh. Cuma Edis kan gak kuat. Dia mentoknya segala yang di Biblos itu adalah pengetahuan. Enggak. Biblos lu itu adalah kisah dongeng-dongeng yang harus dibuktikan keabsahannya. Dan walaupun dibuktikan keabsahan, jatuhnya iman, bukan akademis. Akademis itu pembuktiannya eksternal. Kitab suci lu mengklaim pembuktiannya dari eksternal. Nah gitu posisinya. Sekarang mengenai Quraisy ini mengenal Tuhan yang benar itu karena Quraisy ini kan kalau kita lihat nasabnya nyambungnya ke Ismailit. Seperti yang diakui oleh para tritung-tritung cabang Latin. Yang nanti akan gua bawakan ya. Ini misalnya timernya di pause dulu. Gua akan share screen dulu. Misalnya apa ya? Oh ini. Tunggu. Oh iya. Di mana? Tunggu ya, gue mau cari dulu. Oh di sini berarti. Ini satu. Belum, bentar, tunggu bentar. Ini dua. Sama ini tiga. Nah misalnya kita lihat ya ini secara akademis di mana kita melihat bagaimana literasi ini mengakui bahwa orang-orang Quraisy ini datangnya dari Ismail gitu, sehingga Ismail dan Ishak ini mempunyai Tuhan yang sama, yang datang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah di sini bisa kita lihat ya. Share screen dulu, cut. Ini kronetika propetika seperti yang bisa kita lihat. Oh, yang mana sih? Nah, di sini ya, ini bukunya. Kronika Propetika. Ini yang adalah punyanya seorang sejarawan kekristenan yang dekat dengan Hakim Alfonso III dari Spanyol. Nah, di sini dikatakan bahwasanya mana? Nah, ini Muhammad. Ini Muhammad ayahnya Abdullah, ayahnya Abdul Muthalib, ayahnya Abdul Muthalib Hisham, nanti sampai ke Kinana, lalu nanti sampai lagi ke Ismail, dari Ismail sampai ke Abraham. Selamat datang di kebenaran. Ini juga nanti di Mishneh Torah King 11 nomor berapa nih? Nomor 7 ya. Nomor 7 di sini lihat. And all the doings of Jesus the Nazarene and that Ismailit dalam kurung Muhammad ini akan datang untuk menyiapkan jalan bagi Raja Mesias. Tuh, Nabi Muhammad disandingkan dengan Ismailit. Ismailit ini adalah kakaknya dari Ishak. Abraham punya anak 2, sehingga Tuhannya kan sama, begitu. Tuhannya siapa? Allah. Itulah kenapa, perhatikan Edis, perhatikan di sini lo jedornya. Kalau misalnya nama Tuhan lu Yahweh, aturan nama anak-anaknya Abraham itu Israyah sama Ismayah. Tapi apa yang terjadi? Namanya adalah Ismail dan Israel. Selamat datang di kebenaran.
Dan terakhir soal Yahweh sendiri, kalau bangsa Indonesia tidak mengenal, tapi orang-orang Sasu dan Mesir mengenal. Ini ya, the Sasu of Yahweh. Nah, Sasu ini adalah orang yang hidup di Transjordan. Bisa kita lihat di sini. Waktu Itu habis. Gimana cara lu bantah? Coba. Akademis ya? Waktu habis. Thank you. Oke, baiklah saya jawab ya. Jadi Tunggu pertama-tama, dulu, ini ahli pengembara akal dulu. oh ini berarti kalau waktu saya harus 2 ini kalau gitu. Ya udah, Kenapa? silakan, tapi waktu saya 2 ya, 6 ya kalau gitu ya, silakan. Sabar, sabar. Ya silakan pengembara akal, silakan. Udah langsung aja ditanggapi. Oi, diam semua. Ayo ngomong. Loh kok lama ini pengembara akal ini? Ya langsung aja Apakah sudah ditanggapi. pingsan atau bagaimana? Enggak, aku enggak menyediakan kamu itu mencari-cari bahan-bahan lagi. Langsung aja ditanggapi. Oke baik, tadi katanya saya tanggapi pengembara akal dulu. Oke saya jawab ya. Jadi gini, kebiasaan dari teman-teman muslim ini sangat mengecewakan saya ya. Tadi kan sudah saya bilang, apakah teman-teman muslim ini sudah tidak lagi percaya dengan Quran? Quran kalian itu sudah bilang, itu di dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjalimi mereka, bla bla bla. Sehingga kita Firaun hampir tenggelam, dia berkata begini, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Enggak ada di sini disebut, aku percaya oleh Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercayai Bani Israel dan Ismail. Enggak ada Ismail, boro-boro ada disebut di sini. Kagak ada, gitu loh. Yang justru jadi pertanyaan itu kenapa si Calvin ini malah mengais-ngais seolah-olah Muhammad itu orang Quraisy yang penyembah berhala ini ada hubungannya dengan Yahudi dan Kristen gitu loh. Ibarat kata gini, Islam itu kan munculnya di Arab menurut kepercayaan Muslim, ya kan? Tuhannya Allah, ditulis menurunkan kitabnya Arab. Bisa nggak langsung nanti ada orang pedalaman Papua Nugini ngomong gini meneruskan ajaran terdahulu. Ya mana nyambung, kagak ada ceritanya. Ente selama ini nyembah batu, nyembah berhala, terus boro-boro langsung ngait-ngaitkan dengan Tuhannya orang Yahudi. Ini kagak nyambung gitu loh. Yang makanya saya bilang itu gini, kita jangan bicara agama dulu, jangan bicara iman. Kita bicara sejarah. Bahwa fakta sejarah itu menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu hanya diibadahi oleh orang Israel pada saat itu. Orang Indonesia kagak kenal, orang Quraisy apalagi, ya kan? Kemudian orang Papua Nugini juga kagak kenal, nggak ada yang kenal. Makanya di dalam Bible itu ditulis dia memberikan hukumnya kepada Israel, hukum dan ketetapannya kepada Yakub, kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi bangsa-bangsa lain selain Israel itu disebut sebagai goyim, penyembah berhala. Memang fakta itu penyembah berhala pada saat itu. Di zaman itu ketika Torah Musa itu diberikan, itu semua bangsa itu penyembah berhala termasuk orang Quraisy. Lah ini bagaimana mungkin ada orang Quraisy mengait-ngaitkan diri dengan orang Yahudi? Ini kan tidak lebih dari sebuah pengemisan gitu loh. Jadi bagaimana ini akalnya di mana gitu loh. Nah, saya juga tidak percaya dengan narasi Islam ya bahwa ini Muhammad orang Quraisy bla bla bla. Itu juga sebenarnya saya nggak percaya. Saya punya versi cerita lain tentang sejarah asal usul Islam. Begitu, terima kasih. Oke, thank you. Nah, di sini sedangkan dalam firman dari Tuhan semesta alam Allah Azza wa Jalla, penyembah berhala itu adalah yang kamu seru selain Allah. Makhluk yang serupa juga dengan kamu. Itu baru berhala. Apakah Quraisy menyembah sesama manusia? Enggak ada. Quraisy ini memang datang dari suku Kinana. Nabi Muhammad SAW berkata bahwa dia adalah keturunan dari orang-orang yang terpilih. Orang-orang terpilih ini nggak mungkin penyembah berhala. Lihat loh, ada coba sebutkan Tuhannya Quraisy yang serupa dengan Quraisy-nya itu sendiri. Ada nggak? Lalu kemudian sebutkan Tuhannya Quraisy yang di Al-Baqarah ayat 25
sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang salah. Al-Ankabut salah. Al-Ankabut ya. Dulu Al-Ankabut 25 lihat di sini. Nah, di sini. Dan dia berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih. Sebutkan Tuhannya Quraisy yang mengatakan bahwa Tuhannya ini mengajarkan kasih, kan gak ada. Makanya yang mengajarkan kasih dan berbentuk manusia itu berhala. Ini gak diimani oleh bangsa Ismail dan juga bangsa Israel. Bangsa Israel itu ikut-ikutan bangsa Ismail, menyembah itu kepada Allah. Buktinya apa? Israel namanya El belakangnya, bukan Yah. Ismail depannya El duluan, bukan ya? Kan gitu. Maka dari itu gitu, sehingga yang penyembah berhala itu sebenarnya adalah yang menyembah Yahweh. Yang dibilang Yahweh ini diklaim sebagai Tuhannya Israel, Tuhan lokal Israel. Enggak. Ini perhatikan di sini. Nih di sini ya. Ini Soleb Temple, the Sasu of Yahweh. Yahweh nama Tuhannya suku Sasu. Suku Sasu itu tinggalnya di sini nih, di Sudan. Kan sama di mana lagi nih? Kita back dulu, kita misalnya lihat di sini. Nah di sini. Nah di Southern Levant from the late Bronze Age gitu. Ini udah ada duluan bangsa Sasu. Jadi nggak mungkin Tuhan semesta alam ini adalah Yahweh yang disembah oleh pagan Sasu. Nggak mungkin bre. Gitu. Dan lu kalau misalnya lu bahas Al-Quran tadi jatuhnya itu sih iman dong. Kita kan bahas sejarah. Kita lihat ke belakang. Sejarahnya gimana ini Tuhannya lu. Yang Yahweh ini itu berhala. Berhala dia itu bentuknya sama nih kalau kita lihat ya. Yahweh God. Nah kita Yahweh God. Nah di sini kita lihat. Tuh ada bentuknya ini. Tuh ini bentuk Yahweh. Gak mungkin Tuhan nabi-nabi itu berbentuk seperti ini. Gak mungkin. Gitu loh. Lalu sekarang soal Fir'aun. Kenapa ketika Fir'aun bilang Tuhan yang disembah oleh Bani Israel? Karena Fir'aun ini memperbudak Bani Israel. Waktu habis. Gak berhubungan dia dengan Bani Ismail. Dia gak tahu, Waktu habis. Gitu loh. Jangan panik, santai. Kita mainnya data di sini. Ini mana penggemar akal jadi gak ngomong ini? Apa? Gimana admin? Enggak, si ngomong lah, penggemar akal ayo, ikutan aja. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi lagi-lagi saya kecewa ya, sangat-sangat kecewa. Ya, entah si Calvin ini nggak tahu makan apa ya. Saya sudah bilang tadi, jangan membahas iman, bahaslah sejarah. Kamu tadi memulainya dengan yang berhala itu adalah yang menyembah sama itu iman. Itu imanmu, kita nggak bahas imanmu. Itu loh. Yang kita bahas itu apa yang terjadi di masa silam. Ya, sudah saya bilang tadi. Pada zaman dahulu kala, coba sebutkan bangsa mana yang menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kamu bahas Yahweh terus. Saya nggak pernah bawa Yahweh. Pernah nggak saya ucapkan Yahweh dari awal diskusi kita tadi? Nggak pernah. Kamu ngapain bahas Yahweh? Saya nggak bilang Yahweh. Itu YHWH itu banyak orang bilang Yahweh, itu terserah mereka. Kita nggak sedang bahas itu. Yang kita bahas adalah bahwa selain bangsa Israel pada masa itu, ya, tidak ada bangsa lain yang beribadah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu loh, itu kamu harus akui dulu. Kalau kamu nggak percaya, coba tunjukkan pernah tidak ada tulisan yang menceritakan tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub selain daripada Bible. Tunjukin di mana. Ada nggak berasal dari Papua Nugini atau berasal dari India atau berasal dari suku Aztec atau berasal dari kutub selatan sana? Ada nggak? Nggak pernah ada. Satu-satunya buku yang menulis tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu hanya Bible. Gitu loh. Barulah tahun 700-an nabimu datang ngaku-ngaku mengatakan bahwa oh saya juga beribadah kepada ini. Kamu bilang namanya Allah. Mana ada? Allah itu nggak pernah ada di dalam Bible itu. Kata Allah itu nggak pernah ada dalam Bible. Satu kali pun nggak pernah muncul. Gitu loh. Nah kita bahas sejarah itu gitu loh. Nabimu ini dari mana? Siapa yang disembah dulu? Kok bisa-bisanya dia kamu bilang menurut kamu yang mengklaim meneruskan ajaran-ajaran terdahulu, meneruskan Taurat Musa, meneruskan ini, meneruskan Injil. Dari mana itu jalan ceritanya dari mana? Gitu loh. Bagaimana mungkin umat yang tidak termasuk
apalagi kamu sendiri mengakui dulu orang Quraisy itu kan penyembah berhala, apa Lata Uzza Manat itu bukan berhala. Coba kamu akui dulu, itu bukan berhala Tuhan beneran gitu. Bagaimana mungkin kaum penyembah Lata Uzza dan Manat ngomong bercerita tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ini kamu sama aja percaya orang pedalaman Afrika sana yang masih cerita tentang rumahmu, yang dari mana jalan ceritanya, gitu loh. Yang bercerita tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu hanya bangsa Israel. Itu faktanya seperti itu. Kalau kamu mau bantah, coba tunjukkan dokumen yang menceritakan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub selain dari Israel. Silakan. Ya udah, thank you. Si Edis ternyata begini ya. Dia terguncangnya itu biasa gitu. Cuman mohon dibedakan dulu mana yang iman, mana yang data sejarah dan arkeologi. Dari tadi gue nggak bawa iman. Yang bawa iman itu lu. Karena lu mencoba untuk Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu kan dari Biblos. Itu iman itu. Gue bawa data. Gitu loh. Sehingga ya gue mah bukan kecewa jatuhnya ya. Gue memang terbiasa dan memaklumi keterguncangan dan paniknya kekristenan ketika Kores Kristus membawakan data. Bahwa Tuhannya berdusta ketika dia bilang dia adalah Tuhan Israel. Karena seperti yang gue tunjukkan di sini, nah di sini ya bisa dilihat ya. Ini the land of the Sasu of Yahweh. Nah di sini di mana ini? Di Mesir. Jadi Tuhannya Edis yang namanya Yahweh ini, yang diklaim itu adalah Tuhan Israel, itu adalah dusta. Itu adalah berhala yang dipromosikan menjadi Tuhan. Itulah kenapa berhala Yahweh ini, kalau misalnya kita lihat, disembah oleh bangsa Sasu, tapi di Mesirnya dia adalah dewa bulan. Yah, Egyptian God. Gitu. Itulah kenapa lu akan menemukan ayat Al-Quran begini. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Karena Yahweh bentuknya seperti manusia. Gitu. Ditambah lagi di sini, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang. Dan ini terbukti. Semua ajarannya Yahweh itu selalu mempromosikan kasih. Buat kami itu berhala jatuhnya. Dan ini bukti keimanan yang ada gitu. Nah sekarang posisinya ketika mana ada Allah dalam keimanannya Bani Israel, ya lu perhatikan aja. Kenapa namanya Ismail bukan Israel? Itulah Allah. Dalam Yahweh gak ada huruf lam atau lamet. Tapi dalam Allah ada lamet, il jadinya. Selamat datang di kebenaran, Edis. Lalu kemudian bangsa mana yang menyembah Yahweh ini ya, bangsa Mesir dan bangsa Sasu. Ini datanya ya. Dan ini akademis. Gitu. Terima ini kenyataannya. Ini jadi berhala tuh ini, yang lu bahas-bahas tuh ini. Ini gue bawa datanya, Edis. Gitu. Sekarang lu mau kemana lagi ketika gue udah buktikan? Sedangkan Nabi Muhammad SAW aja ini dibuktikan sudah nyambung ke Abraham. Tuh dari sini. Ini Tritung cabang Latin, nenek moyang lu. Masih mau lu bantah? Apa kebenaran datangnya baru tahun 2022? Terus ngapain Yesusnya turun tahun 1? Udah jelas, yang paling terdahulu, yang paling mendekati kebenaran. Ini Tritung cabang Latin. Zaman dulu, zaman kapan nih? Abad 8 ini loh. Oh abad 9. Lu 2022 kok mau ngebantah ini, mau bantah Tritung abad 9 yang menuliskan kronika profetika. Itu udah, thank you. Iya, gini ya, mungkin diganti aja modelnya biar nggak seperti ini terus, admin. Halo admin. Mau diganti gimana? Udah gini aja, Dis, kayak gini aja. Ya, maksudnya gini, diganti model ngobrol biasa aja, tapi sama-sama dewasa, bisa gantian. Jangan pakai timer, udah paling bener, enak pakai timer. Enggak, ini muter-muter. Orang dari tadi saya nggak pernah ngangkat Yahweh, kamu ngangkat Yahweh terus dari tadi. Oh ya nggak apa-apa, memang Yahweh Tuhannya kok, nggak apa-apa, dipakai 3 menit aja. Di mana ada tulisan Yahweh di Bible? Oh ini nih ada ini. Mana? Nih ya, misalnya berapa? Ulangan ya, ulangan 6 nomor 4 ya. Dead 6 4 interlinear. Ini. Ini. Tunggu. Ini ya, kita lihat.
Iya, dari tadi saya juga sudah bilang saya nggak pernah membawa Yahweh. Saya bilang Oh nggak Tuhannya bisa, Abraham, lu nggak bisa Ishak, dan menyembunyikan Yakub. nama Tuhan lu dari gua. Nah ini ya, ulangan 6 Nah, nomor 4. coba Sema diklik Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dar, selamat bahasa datang. bahasa Ibraninya. Klik Wah bahasa nggak Ibrani. bisa, nggak bisa. Ini ya, ini Yang dibacanya kamu Yahweh. klik Latinnya, Ibraninya. Ini bukan Ibraninya. iman ya, ini kita akademis ya. Ibraninya. Ini beraninya, ini Ya, cara bacanya. Bacanya apa? Yahweh. Ini cara Dari, bacanya. dari mana kamu dapat bacaannya Yahweh? Dari biblehub.com. Oh, Bible Hub. Bible Hub dong. Ya. Gini loh, sekarang kamu klik dulu di situ. Oke. Hurufnya itu apa saja sih? Yod he vav he. Oke. Ini Dari Yod. mana kamu? Oke. Ini Dari he. mana kamu? Ini vav, ini he. Oke. Sekarang pernah nggak kamu dengar ada orang yang memanggilnya Yehova? Ada. Oke. Sekarang begini ya, kita sama-sama dewasa lah, kanak-kanakan. Gini. Nggak apa-apa, admin, Ini kita waktu ngobrol. jalanin ya. Nggak apa-apa, admin, kita ngobrol slow. Nggak apa-apa. Oh, nanti dipotong-potong. Gue nggak mau dikecilin suara gue. Gue nggak mau. Nggak potong-potong. Kita sama-sama dewasa lah. Gini, saya berharap kamu dewasa diskusinya, ya kan? Biar kita enak gitu loh. Kayak tadi aja, lebih rapi, lebih bagus. Pakai timer aja biar rapi ya. Gini, begini. Kalau masalah membaca Timernya jalanin timernya, pakai timer aja lah. Kita nggak usah pakai ini. Baik, kalau membaca huruf Yod He Vav He, sudah saya bilang itu kan memang masih debatable. Ada yang membaca itu Yehova, ada yang membaca Yehua, ada yang membaca Yahweh, ya kan, bermacam-macam. Jadi itulah kenapa saya tidak pernah mengangkat isu itu, Kalvin. Ya, yang saya bahas dari awal tadi, kamu putar lagi video ini adalah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ismail nggak pernah disebut di situ. Ya, akulah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang saya bahas sama kamu. Jangan mengangkat Yahweh kamu nanti berdebatable nanti itu. Saya akui memang ada ya inskripsi yang mengaitkan Yahweh itu dengan berhala. Ada juga yang mengaitkan dengan gambar-gambar apa dan segala macam. Memang ada itu. Ya kan? Tapi itu bilangnya Yahweh, bukan Yod-He Vav-He. Gitu loh. Itu pun ada juga teori yang mengatakan bahwa kan ke belakangnya itu Israel itu kan menyembah berhala pada saat itu. Mereka jatuh kepada penyembahan berhala dan mereka membuat Yahweh itu menjadi seperti gambar-gambar, seperti yang dilakukan Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat karena dia mau umat itu kembali kepada dia di situ dijelas dalam Bible itu. Dia membuat patung lembu sapi dan dibilang inilah Yahweh, kata inilah Tuhan, kata dia. Jadi kalau ada inskripsi yang menemukan, ya bisa jadi itu penyalahgunaan, ya kan? Nah, cuman begini yang saya bahas sama kamu. Entah kenapa kamu jadi tidak membela imanmu, bagaimana nabimu itu mengait-ngaitkan diri dengan Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang saya minta sama kamu dari tadi. Kenapa kamu nggak senggol sama sekali, gitu loh? Tolong kamu senggol. Bagaimana kaum penyembah Lata, Uzza, dan Manat, orang-orang Quraisy penyembah berhala, yang nggak kenal Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, tidak mengenal hukum Taurat, tidak mengenal Injil, kok bisa-bisanya bercerita tentang Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub? Kenapa nggak sekalian kamu pergi ke pedalaman Afrika sana yang masih minum darah, ya, kemudian nyembah-nyembah gambar-gambar hewan-hewan, terus kamu bilang, jelaskan kepada kami firman Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, ajarkan kami Taurat dan Injil. Kamu tanya aja ke sana. Kok sama malah orang Quraisy kamu tanyanya gitu loh. Ini yang saya minta sama kamu gitu loh. Coba kamu jelaskan apa hubungannya penyembah berhala orang Quraisy dengan hukum Taurat dan Injil. Dari mana ini hubungannya, dari mana gitu loh. Itu yang minta kamu jelaskan. Malah bahas Yahweh terus. Yahweh udah saya bilang saya nggak mengangkat isu itu. Ya, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub yang saya bahas. Ya, bukan Yahweh. Ya, saya harap kamu mendengar ini. Jangan nanti kamu bahas lagi Yahweh lagi. Ya, silakan. Sumbangkan waktu sama kamu. Silakan. Oke, thank you. Ya, jadi gitu ya, Edis. Tadi gue udah buktikan bahwa Tuhannya Edis itu Yahweh itu. Dan Yahweh bukan Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan. Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub itu Allah. Itulah kenapa Israel, bukan Israyah ya. Perhatikan itu, Edis. Gitu. Dimana kalau kita misalnya kita lihat Yahweh di sini, kita akan share lagi. Yahwehnya ini gak mungkin menjadi Tuhan dari nabi-nabi, terutama Abraham, Ishak, dan Yakub yang dibahas oleh Edis, karena Yahweh mempunyai istri, namanya Asyerah.
May you blessed by Yahweh and by his Asherah. Asherah itu istri. Yahweh punya istri ini. Begitu. Dan ini di inskripsinya Kuntilet Ajrut di tahun kapan nih? Di tahun 950-an sebelum Masehi. Dar, selamat datang di kebenaran. Ya. Nah, may you be blessed by Yahweh and by his Asherah. Ini bible.ca. Begitu. Sekarang kalau lu mau lari ke Yehova, Yehova kan itu udah Unitarian, salah itu. Yang benar itu adalah Yahweh. Nah, gitu. Lalu kemudian soal gua ini nggak mau membahas soal Abraham, Ishak dan Yakub karena itu biblos. Gue yang bahas gue sejarah dan arkeologisnya. Contoh ini Kuntilet Ajrut inscription tahun 950 sebelum Masehi dan ini ditemukan di daerah Samaria. Gitu, daerah Samaria. Lalu kemudian ini juga ya Samaria, bayangin loh ketemunya. Ada Yahweh di Samaria, nggak di Yerusalem. Lalu juga di sini ya, di sini Soleb inscription itu di tahun 1300-an sebelum Masehi. Itu adanya di Mesir ketemu. Jadi bangsa Mesir pun mengenal Yahweh ini siapa. Yang di dalamnya ada Sasu. Bangsa Sasu adalah penyembah Yahweh. Bangsa Mesir mengetahui ada Yahweh. Gitu. Itulah kenapa Yahweh ini tentunya berhala. Berhala dia, fix. Gitu. Karena ya bangsa-bangsa sudah mengenal terlebih dahulu. Indonesia boleh tidak mengenal Yahweh. Suku Indian boleh tidak mengenal Yahweh. Tapi Mesir, Sasu, dan Edom, dan juga Samaria, dia mengenal Yahweh siapa. Itu adalah pelajaran kita kali ini. Secara arkeologis dan secara inskripsi. Ya, inskripsi ini perhatikan. Inskripsi itu nilainya lebih tinggi dari manuskrip. Karena dia langsung tertulis di batunya itu sendiri. Kan gitu. Lalu, aduh, ini yang Kuntilet Ajrut ya Ikhwah. Ini Kuntilet Ajrut ini. Nah ini yang live comment gue belum melihat. Lalu kemudian soal apa lagi ya? Iya itu. Dan gue membela imannya bagaimana caranya? Dengan cara untuk menjauhkan Yahweh dari Tuhannya nabi-nabi yang benar. Yaitu Allah Azza wa Jalla itu. Gue jauhkan itu. Karena Yahweh itu Tuhannya Kristen. Bukan Tuhannya nabi-nabi. Yahweh mempunyai istri seperti di inskripsi Kuntilet Ajrut. Dan Yahweh itu adalah dewa bulan seperti di inskripsi Soleb. Dan dalam Al-Araf ayat 194, yang namanya berhala itu adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Thank you. Ya, baiklah ya. Jadi dari tadi sama sekali si Slayer alias si Calvin sama sekali tidak pernah membahas tema utama. Padahal sudah saya bilang tadi, benarkah Islam itu meneruskan ajaran terdahulu? Itu yang tema kita. Tapi nggak tahu kenapa sama sekali nggak disenggol. Saya rasa admin sudah bisa menegur ini. Karena dari tadi yang dibahas Yahweh. Oke, kalaupun ada inskripsi-inskripsi yang mengait-ngaitkan Yahweh itu dengan berhala, saya sudah katakan dengan tegas, saya tidak membantah itu. Karena apa? Karena sudah sejak zaman Harun. Ketika Musa itu tidak turun-turun dari gunung, itu Harun itu ya, dengan orang Israel itu sudah membuat patung lembu emas. Ya, sudah dikatakan inilah Yahweh, inilah Tuhan katanya. Jadi penyelewengan tentang nama Tuhan itu sudah terjadi. Kemudian ya waktu orang Israel, orang Israel dan orang Yehuda misalnya dibuang ke pembuangan, kan bangsa itu diisi oleh satu bangsa baru. Nah bangsa baru itu mengait-ngaitkan Yahweh ini dengan Tuhan mereka juga. Ya kemudian Yerobeam bin Nebat, bagaimana juga dia membuat seperti itu. Ya inilah Tuhan, ya inilah Yahweh, dibuat patung sapi dibikin inilah Yahweh. Terus akhirnya bangsa Israel menjadi tersesat karena Yerobeam bin Nebat. Makanya Yerobeam bin Nebat itu sebagai penyesat terutama bangsa Israel. Nah sekarang begini ya, saya bilang sama kamu, kalaupun kamu ngeyel tentang Yahweh, saya dulu pernah punya teori yang namanya maling skripsi. Orang kalau maling skripsi orang dipaling terus dia bilang ini skripsi saya, itu pasti dia nggak bisa menjelaskan. Coba saya minta sama kamu, apa itu arti nama Yahya di dalam kitabmu? Ya, Zakaria di dalam kitabmu. Coba kamu artikan itu. Kalau kamu tidak bisa mencartikan nama itu, ya mohon maaf aja. Kalau kamu harus saya anggap sebagai orang yang maling skripsi orang. Ya, kamu harus bisa jelaskan. Kalau memang itu punyamu kitab itu, jelaskan apa itu arti nama Yahya itu. Ya, kemudian arti nama Zakaria, apa kamu mau bilang itu nama Arab? Zakar kamu bilang. Zakar itu itu kata yang sangat-sangat ini loh itu di bahasa Arab itu. Ya. Sangat-sangat vulgar loh itu. Ya. Apa mau kamu bilang orang namanya Zakaria gitu?
Itu kamu harus jelaskan itu. Apa itu arti nama Zakaria itu? Ya. Jadi kamu jangan bilang-bilang Yahweh. Kalau memang itu Yahweh itu ada dikaitkan dengan mereka, itu penyimpangan orang-orang Israel pada saat itu. Ya, Yesaya, ya, Yeshua itu memang benar. Cuman saya nggak mau mengangkat isu Yahweh ini biar nggak berdebat tadi. Sebenarnya saya nggak mau bahas itu biar nggak panjang lebar. Yang saya minta sama kamu adalah tolong kamu jelaskan bagaimana hubungannya penyembah berhala Quraisy bisa bercerita tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan, kamu jelaskan. Satu lagi saya ingatkan. Jelaskan arti Yahya dan Zakaria. Silakan. Cek ya. Nah, di sini gue menjelaskan ya mengenai Zakaria dan Yahya itu adalah nama-nama yang diambil dari bangsa Ajem, gitu, yang kemudian diarabisasi. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Gitu. Mau artinya apa aja yang penting bagus. Itu adalah nama nabi-nabi. Terlebih kalau misalnya kita lihat Nabi Yahya, kaumnya ini namanya Syabi'in. Syabi'in ini Mandeanism. Dalam keimanan Mandeanism, Yesus itu adalah Mesias palsu. Kalau misalnya kita bawa ke sana. Jadi sebenarnya nggak nyambung dengan topik ya. Kita kembali lagi mengenai Yahweh ini sendiri. Nah, kita lihat di sini ya Yahweh itu sendiri ya. Tadi kita udah lihat Yahweh di bangsa Mesir. Sekarang kita lihat Yahweh di Mesirnya sendiri apa? Nah, di sini kalau misalnya kita ingin ketahui, kawan, nah di sini ya. Yahweh itu adalah merujuk kepada bulan sebagai satelit dari bumi dalam bentuk fisik. Nah, jadi dari sini kita mengetahui bahwa Yahweh adalah lunar deity. Nah, ini ya lunar deity atau dewi bulan atau dewa bulan gitu ya. Antara itu. Nah, di Mesir sendiri udah diketahui Yahweh itu dewa bulan. Lalu kemudian kita ke bangsa Kanaan. Nah, di sini ya. Bangsa Kanaan. Di sini di Haaretz, di para scholar sudah menemukan bukti-bukti terbaru bahwasanya Jewish God atau Tuhannya Yahudi yaitu Yahweh itu originated berasal dari Kanaanit Vulkan atau Gunung Merapi Kanaan. Nah, jadi kultus-kultus penyembah Yahweh ini itu pun ada di Kanaan gitu. Dan di sini dibilangnya apa? Yahweh as God of Metallurgy. Yahweh adalah dewa besi. Nah, bisa kita lihat di sini, gak mungkin nabi-nabi menyembah Tuhan yang mempunyai jabatan berbeda-beda tapi sebagai dewa rendahan. Di Kanaan dewa besi. Lalu kemudian kalau kita lihat di Mesir dewa bulan. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi ke sini, di sini dewanya bangsa pagan Sasu. Lalu kemudian kok tiba-tiba di Israel menjadi dewa semesta alam? Gak bisa. Itulah kenapa gue membela keimanan nabi-nabi yang maksum bahwa mereka tidak menyembah berhala Yahweh ini. Yahweh tidak mungkin disembah dan itulah kenapa Yahweh hanya mentoknya di Israel saja. Tuhan lokal Israel karena mentoknya dia di situ. Sedangkan Allah Azza wa Jalla seperti yang namanya tersirat dalam anak-anak bani-bani dari Israel dan Ismail, itu ada. Itulah kenapa bangsa Israel dan Ismail tidak Israyah dan Ismayah. Selamat datang di kebenaran, my bre. Ya, itu kenyataannya. Itulah kenapa lihat, Kristen itu menyembah Yahweh. Ini tertulis di sini, Kristen ya. Edis adalah bagian dari Kristen, dan Edis itu berbeda dengan nabi-nabi. Nabi-nabi menyembah Allah. Itulah kenapa Ismail dan Israel El. Sedangkan Kristen menyembah Yahweh. Yahweh. Dewa bulan, dewa besi, atau dewanya bangsa Sasu. Ini Edi silahkan dibantah. Iya, jadi saya anggap semua lawak-lawak lah ya si Calvin ini ya. Bener-bener lawak-lawak. Udah saya bilang apa arti Yahya. Nah, ini udah ada yang panik nih. Ini udah ada yang panik ini. Sudah saya tanya tadi, apa arti Yahya dan arti Zakaria? Jawabannya cuma lawak-lawak aja. Oh, itu nama orang Ajam, itu nama yang bagus. Udahlah, tidurlah kalau kayak begitu. Apanya yang mau didiskusin kayak begini? Apa yang mau didiskusikan dari begini? Saya sudah bilang sama kamu, tugasmu itu coba cari kaitan antara penyembah berhala Quraisy dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana penyembah berhala bisa bercerita tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Itu yang kamu buktikan. Gitu loh. Malah lari bahas Yahweh terus. Sudah saya bilang tadi sama kamu, Calvin. Yahweh itu atau ya kita bacanya apa ya, itu masih debatable. Entah itu Yehova, Yehua atau apa ya. Atau Yahweh pun sekalipun ya, bacanya begitu. Itu memang sudah diselewengkan namanya, sudah sejak zaman Musa. Ketika Musa itu tidak turun-turun dari Gunung Horeb,
itu bangsa Israel sudah mau berangkat dengan cara membuat patung sapi. Dibilanglah itu Yahweh. Terus di zaman Yerobeam bin Nebat itu juga terulang lagi. Nah ketika bangsa Israel dibuang dari tanah Kanaan, juga penduduk negeri itu juga menggambarkan Yahweh itu, memberhalakan Yahweh itu. Gitu loh. Jadi tidak masalah kalau ada inskripsi, ada misalnya batu-batu apa dan segala macam yang dikaitkan dengan Yahweh, itu tidak masalah. Itulah penyesatan, bukti-bukti bahwa yang dikatakan Bible itu benar. Gitu loh. Mereka menggambarkan Yahweh itu dengan patung, dengan ini. Seperti itu. Karena didengar nama Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub ini begitu kuat dan besar dan megah, orang-orang kan tertarik, ya kan? Dibikinlah berhalanya oleh mereka. Memang seperti itu faktanya, gitu loh. Ya, itu juga terjadi juga misalnya di Arab kalau kamu bilang, oh Allah inilah anaknya Allah, namanya Lata Uzza Manat. Apakah benar itu? Kan tidak benar. Inilah penyelewengannya, gitu loh. Interupsi. Sebentar, Oh, ini ada yang panik nih. Ini ada yang panik. Enggak panik aku. Enggak ada yang panik. Tolong Pamir nanti jangan ikut-ikutan Pamir. Udah kepotong terus, waktu saya udah banyak ini. Ya sudah. Tolong Pamir. Di reset 1 menit ini udah kepotong loh dari tadi. Wah. Enggak ada 40 detik. Maksud saya, tadi dong, Kelvin sudah pakai literasi, kamu cuma Udah asumsi. Pamir. Biarkan lawan debatnya aja yang bicara. Nanti saya keluarkan Pamir. Tadi sudah saya bilang begini, tugasmu Kalvin, Ya, coba kamu jelaskan itu artinya. Kalau kamu terus dari tadi menghujat Yahweh itu berhala, coba kau jelaskan dulu Yahya itu apa. Kalau kau nggak bisa menjelaskan itu, maka harus saya katakan kau ini tidak lebih dari sekedar maling skripsi. Kau bilang ada nama Nabi di situ, tapi kau nggak tahu apa artinya. Nama-nama orang zaman dulu itu punya arti, nggak seperti nama anak sekarang. Kalau nama anak-anak sekarang memang banyak nggak ada artinya, macam Calvin, Edi, itu orang nggak tahu artinya. Nama-nama orang zaman dulu itu punya arti. Ya, kau jelaskan itu. Yahya itu apa artinya? Silakan. Mencret kau. Udah? Oke, gue jawab ya sekarang. Ya, posisinya begini ya. Edis tidak bisa memberikan bukti bantahan bahwa Yahweh ini disembah oleh nabi-nabi. Itu pertama. Yang kedua, Edis pun tidak bisa memberi bukti bantahan bahwa Quraisy menyembah Yahweh. Nah, kalau misalnya Quraisy tidak menyembah Yahweh, maka Yahweh inilah yang berhala. Karena Yahweh tidak ada yang backup sama sekali. Begitu loh. Sekarang kalau misalnya penyelewengan nama, misalnya Yahweh ini memang Tuhan semesta alam, lalu diselewengkan di zaman Nabi Musa. Kita lihat dulu apakah begitu. Nah, mari kita lihat sekarang. Nah, di sini ini Kanaan ya, Kanaan. Kita lihat civilization atau kehidupan Kanaan itu udah mulai dari kapan? Nah, ini second millennium BC ya, second millennium BC. Sudah ada nih kebudayaan dan wilayah Kanaan. Seorang yang berbicara bahasa Semitik. Ini second millennium BC. Berarti ini tahun 2000 tahun sebelum Masehi lah ya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini kan Kanaan itu Yahwehnya menjadi dewa besi ya. Sekarang kita lihat lagi di sini di Mesir. Nah, Mesir ini kebudayaannya dan sudah ada di 3100-an tahun sebelum Masehi. Dan kalau di Mesir ini Yahwehnya adalah dewa bulan ya, seperti yang kita lihat di sini. Ya, nah, ini Kanaan 2000 tahun sebelum Masehi, ini Mesir 3100 sebelum Masehi. Sekarang kita lihat katanya penyelewengannya terjadinya di zaman Musa berarti katanya gitu. Oke, kita lihat Musa kapan hidupnya. Musa was born in Egypt in the 7th of Adar in the year 2368 from creation. Dari kalau kita Masehikan berarti baru ada di tahun 1300 sebelum Masehi. Gar, selamat datang di kebenaran. Jadi memang bukan penyimpangan. Dari dulu Yahweh itu berhala. Dari dulu Yahweh itu berhala. Nama Zakaria dan Yahya itu bukan bahasa Arab. Lu cek ke bahasa aslinya apa? Yahya itu apa bahasa aslinya? Yunaninya aja Yohanes. Coba lu cek di bahasa Ibraninya apa? Sama juga dengan Zakaria. Zakaria ini bahasa aslinya apa? Karena itu bangsa Arab hanya menceritakan kisah-kisah mereka. Jadi mereka Arabisasi nama-nama tersebut. Contoh misalnya Isa, Musa. Memang ada artinya dalam bahasa Arab? Enggak, itu harus merujuk ke bahasa aslinya. Jadi bukan tanggung jawab yang dalam bahasa Arab. Lu yang buktikan, keimanan lu kan itu ada
Gitu. Gue di sini hanya membuktikan secara arkeologis dan secara akademis bahwasanya Yahweh itu adalah berhala-berhala yang sudah dikenal oleh bangsa-bangsa sebelum Israel, sehingga tidak mungkin Yahweh ini disembah oleh nabi-nabi. Gak mungkin. Musanya aja baru tahu hidup tahun 1300, sedangkan pendewaan dari Yahweh ini sudah ada di tahun 3100-an sebelum Masehi. Lebih lama dari Israel baru ada. Thank you, Edis. Oke, saya potong dulu ya sejenak ya. Kita promosi dulu. Live ini disiarkan langsung oleh Basin Media, Basin Lab, Debat Panas, Triun Selayar, Comment Center, Edis TV, pengamat debat, dan Bang Ucok ya, Ucok Tebas, dan Pejuang Tauhid TV. Kita kasih satu roll lagi ya, 3 menit, habis itu TikTok 45 menit ya. Bang Korea 30 menit Islam bertanya, 30 menit nanti Edis bertanya ya, Bang Kores. Rule-nya seperti itu ya. Iya, nanti Edis bertanya aja deh. Oke. Siapkan sekarang 3 menit dulu ya buat 3 orang ini. Silakan dari Bang Pengembar Akal dulu. Bukannya saya tanggapi dulu dia Bang, ini Bang. Enggak, nanti panjang lagi, Dis. Pengembar Akal. Bukti mana ya? Bukti nggak muncul, nggak tahu nih. Belum nge-WA juga nih. Oke, silakan Bang Pengembar Akal, monitor. Atau Edis mau menanggapi dulu 3 menit? Saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi saya tidak tahu lah ya si Calvin ini ngerti Inggris atau enggak dia ini ya. Apa yang dibaca itu dia nggak ngerti sebenarnya. Jadi gini ya, Calvin, kamu itu sedang membaca bangsa Kanaan, bukan apa yang disembah oleh bangsa Kanaan, gitu loh. Itu kamu bercerita tentang bahwa bangsa Kanaan itu menghuni tanah Kanaan tahun sekian bla 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 dan lain sebagainya. Yang harus kamu buktikan itu bahwa inskripsi itu berasal dari sebelum zaman Musa. Nah, kalau itu baru bisa kamu ini kan gitu loh. Kamu angkat sebagai satu isu gitu loh. Ini yang kamu bacakan itu bangsa Kanaan, tentang bangsa Kanaan itu sejarahnya bagaimana, tinggal di mana, bla 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 gitu loh. Kan sudah saya bilang tadi, penyalahgunaan nama Yahweh atau Yehuwa atau Yehua, apapun kamu menyebutnya ya, apapun orang menyebutnya, karena namanya itu masih debatable bagaimana cara membaca Yod-Heh-Wav-He itu. Kalaupun itu ada penyelewengan, sudah saya bilang penyelewengan itu memang terjadi. Gitu loh. Bukan berarti bahwa Yahweh itu sesungguhnya berhala. Gitu loh. Ini yang harus kamu pahami. Coba kamu tunjukkan inskripsi yang bahwa menuliskan nama Yahweh itu sudah ada misalnya zaman Abraham gitu. Nah, itu baru bisa kamu angkat sebagai isu gitu loh. Nah, sekarang begini ya. Sudah saya bilang sama kamu. Kamu kan bilang gini, kapan Yahweh itu disembah oleh nabi-nabi? Ya, mana orang Quraisy mana tahu. Orang Quraisy penyembah berhala mana tahu itu. Dari nama-namanya itu sudah membuktikan bahwa mereka itu memang berbakti kepada Yod-Heh-Wav-He gitu loh. Contoh nama ini Zakaria, ya, Yesaya, Yeshua, bahkan nama Yesus itu sendiri membawa nama Yod-Heh-Wav-He itu. Yeshua artinya Yahweh menyelamatkan. Ya. Itu arti namanya, itu menjadi bukti bahwa mereka itu bahwa Yod-Heh-Wav-He itu disembah gitu loh oleh nabi-nabi terdahulu. Ya kalau kamu tanya sama orang pedalaman Afrika yang penyembah berhala ya nggak ngerti. Kamu tanya sama orang Quraisy penyembah berhala ya mana ngerti. Orang yang disembah aja berhala Lata, Uzza dan Manat gitu loh. Ya, itu coba yang kamu kamu nggak senggol sama sekali loh. Ya, kalau kamu bilang itu berasal dari nama-nama terdahulu, ngapain lah orang Quraisy penyembah berhala ngait-ngaitin nama-nama orang terdahulu di Taurat dan Injil, ngapain? Hubungannya apa gitu loh? Emangnya Tuhan berfirman kepada dia? Gitu loh. Tuhan itu tidak berfirman kepada penyembah berhala. Tuhan itu berfirman kepada bangsa Israel yang menegur orang Israel ketika mereka jatuh dalam dosa menyamakan Yod-Heh-Wav-He itu dengan berhala, dengan mengukirnya di dalam batu dan lain sebagainya, padahal itu sudah dilarang, gitu loh. Itu yang kamu tunjukkan dari tadi, kamu nggak nyenggol itu. Senggol dong ya. Apa arti dari Yahya atau Zakaria atau apa? Ya, kalau itu nabi-nabi Israel, apa hubungannya itu dengan? Oke, waktunya sudah habis. Kasih 30 menit untuk mereka TikTok ya. Di sini tidak ada yang ikut campur. Silakan kalian TikTok selama 30 menit ya. Bang Edis bertanya. Itu ada yang mau aku jawab dulu sebelum ini ya.
Bentar ya, tunggu ya. Oh, Langsung aja ini di sini Oh, aja ya Bapak. udah, ya Yang kita- penting kita sama-sama dewasa. Ya kan ganti-gantian kita ngomongnya. oke, silakan Bang Kores. Betul, Kita betul. moderator nggak ikut campur ya di sini. Semuanya nggak ada ikut campur. Kita serahkan ke kalian berdua. Silakan. Oke, baik. Jadi begini, kalau Tunggu dulu, woi, gue jawab Tunggu, dulu tunggu. yang ini, Dijawab yang dulu, soal- Dis. Oh ya silakan. Nah, jadi sebenarnya ada satu nabi, kita lihat misalnya di ini ya. Ini Tuhan lokal Israel ini dia kepada Balaam itu. Nah, itu tuh adanya di sebentar. Bileam ya, Bileam namanya tuh, kok Balaam sih. Balaam tuh Inggrisnya. Nah, Bileam misalnya kita lihat di sini Bileam. Itu ada di Bilangan. Nah, ini misalnya di Bilangan 22. Ini kan Bileam ini bukan orang Israel ini, orang Moab ini. Nah, ini nih. Bahkan dalam Bible lu sendiri aja lu nggak tahu kisah yang seperti ini, Dis. Iya, Tuh. saya ngerti itu, saya paham. Nah, ini Bileam ini. Betul. Jadi gimana? Baik. Kok bisa ini Saya Tuhan jawab lokal ya. Israel ngobrol sama nabi di luar Israel? Baik, saya jawab. Bisa begitu? Nah, itu pertama. Tar dulu, tunggu dulu. Mengenai Yesua itu. Nah, kalau misalnya Yesua ingin dibilang apa definisinya apa, nanti jatuhnya ke sini. Yesua itu artinya adalah, kita lihat, kita cocokkan dengan ini ya. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat di sini Yahweh-nya adalah lunar deity, lalu kemudian di sini Yahweh itu adalah dewa besi, maka Yesua itu artinya kalau enggak dewa besi yang menyelamatkan, berarti Dewi Bulan yang menyelamatkan. Itu kesana artinya Yesua itu. Itu pertama. Lalu yang kedua, soal apa ya? Oh ini, nggak ngerti apa sebenarnya bahasanya. Ngerti kok ini. Civilization itu, kebudayaannya dari Kanaan itu udah ada dari 2000 tahun sebelum Masehi. Lalu kemudian ini juga Mesir. Ini 3100 tahun sebelum Masehi. Mereka ini udah pasti menyembah dewa-dewa dalam kebudayaannya ini. Jauh banget dari zaman Musa. Jauh banget. Gitu. Itu pertama. Lalu yang kedua, lalu pengen pakai inskripsi. Apakah inskripsinya lebih tua daripada Musa? Kita lihat. Ini Soleb inscription itu tahun 1396 sampai 1358 sebelum Masehi. Perhatikan. Musa baru lahir di tahun 1393 Masehi. Ini dia ke Gunung Sinai aja belum. Baru lahir dia, Yahweh-nya udah ada, baru lahir. Baru lahir bangsa Mesir udah mengenal Yahweh itu Dewi Iya. Bulan. Yang kamu tunjukkan itu. Dar, coba kamu selamat tunjukkan datang di inskripsinya. kebenaran lo, Ege. Nah, Ya, ya, coba ya. kamu tunjukkan inskripsinya bahwa itu berasal dari sebelum zaman Musa mana. Ini lihat ini Soleb inscription. Lu kelihatan nggak ini? Hmm. Kelihatan nggak ini? Hmm. Udah? Ya. Nah, ini ya, Soleb inscription. Di sini tertulis adalah Shasu of Yahweh Land. Iya. Berarti- Itu di zaman Musa loh itu. Ini zaman Musa gimana? Ini lihat Yahudi. Musanya baru lahir tahun 1393 sebelum Masehi. Iya, itu tahun berapa yang kamu tunjuk? Itu Ini tahun 1300. Ya sama, itu sejaman Lo dengan nggak Musa. bisa. Ini Kok nggak Musa bisa baru lahir. Dia itu Yahweh turun ke dia ngasih tahu dia siapa. Itu di umur Iya. 40 ketika dia mau melakukan perjalanan. Iya, gini loh, yang saya bilang Apa? sama kamu, ya, nama itu kan sudah ada sebelumnya. Terus kamu bilang, kalaupun inskripsi itu, coba buka lagi mana inskripsinya tadi. Tunggu dulu, gue gedein volume dulu. Oke, inskripsinya ini. Di situ dikatakan tahun berapa? Tahun 1396 sampai 1358. Oke, berarti sama juga, Musa juga sekitar tahun segitu, tahun 1300. sebelum Enggak, Masehi juga. enggak. Ini Ya, udah sama fix itu. segini. Itu sama dengan sejaman dengan Enggak, Musa. enggak. Ini fix segini. Karena Yahudi itu penanggalannya udah dari zaman penciptaan. Makanya dia bisa mendapatkan ini tahunnya tuh pas akurat. Ya coba mana di inskripsi itu mana yang menuliskan kalau itu berasal dari tahun sejaman dengan Musa mana? Ya ini loh, bentar, Iya, bentar. mana Ini loh. inskripsinya. Ini Jangan karbonasinya dong. jangan Kalau kau inskripsi tuh- nggak pakai begitu dong. Ini kan dapetnya dari karbonasi. Karbonasi, mana karbonasi di situ? Ya inilah karbon. Masa di sini ditulis tahun segini-segini nggak Iya begitu mana inskripsi, Bre? karbon batu itu nggak bisa dikarbonasi. Yang bisa dikarbonasi itu selain batu seperti papirus. Ya itu baru bisa diuji C14.
Kalau batu itu enggak, batu itu Waduh memang parah dari lah. Nih. Carbonation in inscription. Inscription itu prasasti berarti ya, itu dari batu. Tuh. Mana? Ya bisa-bisa aja. Mana kamu bisa-bisa aja. Nih. Gini, dengar. Kamu kan udah panjang lebar. Biar saya jelasin dulu. Jadi gini ya Kalvin ya. Saya berusaha sabar. Karena yang dicek itu adalah apa? Karbon. Iya. Karbon monoksidanya yang tertera di ininya gitu loh. Di materialnya. Jadi nggak perlu harus kertas. Semua material bisa. Gimana sih lalu? Kan kamu nggak mau gantian kan? Tadi kan kita udah janji sama-sama dewasa nih. Saya berusaha. Lu bantah argumennya gua, nggak usah ngemis-ngemis supaya dikasih waktu. Saya mau jawab kamu ngomong terus. Ya udah harus nyambung ya. Jadi gini, sudah saya bilang sama kamu, batu itu dia sudah punya umur sendiri sebelum ada tulisan ditambahkan ke dia. Contoh nih, kamu main-main ke gunung, kamu ambil batunya, ya, terus kamu tulis di situ. Nanti kalau diuji karbon, itu yang tahuan itu umur batunya, bukan umur tulisannya. Makanya uji karbon itu tidak dilakukan terhadap batu, tapi terhadap benda-benda seperti misalnya papirus dan lain-lain sebagainya, kain atau apa begitu, bukan kepada batu. Nah, terus begini ya, kalau kamu mengatakan bahwa Yahweh itu berhala dan segala macam, ya, dan ada peninggalan-peninggalan itu, sudah saya bilang itu terjadi ketika bangsa Israel itu jatuh kepada penyembahan berhala. Bahkan sejak zaman Musa pun mereka sudah begitu. Mereka membuat patung lembu emas, dibilanglah itu Yahweh, dibilanglah itu Yod-Heh-Wah-Veh, dibilanglah itu Yehowa. Gitu loh. Jadi tidak masalah kalau ada peninggalan-peninggalan, patung-patung ataupun apapun yang dituliskan, diindikasikan bahwa itu Yahweh. Itulah penyimpangan yang terjadi pada saat itu. Itu bukti bahwa Bible benar. Nah terus begini, apa buktinya bahwa nabi-nabi terdahulu berbakti kepada Yod-Heh-Wah-Veh? Dari nama-namanya, ya gitu loh. Ya, seperti misalnya Yesayahu, Yeremia, ya kan, Zakaria, ya. Kemudian apa lagi? Yeshua, ya. Itu nama-nama yang mengandung nama Yahweh, gitu loh. Jadi jangan kamu bilang bahwa nabi-nabi terdahulu itu tidak berbakti kepada Yod-Heh-Wah-Veh, gitu loh. Kalau kamu dapat informasinya dari orang pagan Quraisy Mekah, ya memang seperti itu, gitu loh. Nah sekarang bisa nggak kamu artikan sama saya apa itu nama Yahya itu di dalam Al-Quran? Apa itu Yahya itu? Maknanya apa? Zakaria itu apa maknanya? Gitu loh. Kita bicara sejarah, Kalvin. Jangan debat kusir gitu loh. Silakan. Memang bukan dari tadi gue bawa sejarah kok. Gue bawa inskripsi ini ya, carbonation stone ya. Iya, nah ini bisa dikarbonasi nih. Bukan arti Yahya dulu. Arti Yahya dulu dong. Yang soal karbonasi dulu dong. Enggak, kamu lari kemana-mana. Enggak, tadi kan lu pengen ngebahas soal karbonasinya. Itu kan udah kebantah tuh. Ini karbonasi nih. Ini metode soal karbonasi. Itu bisa gitu, material tuh bisa dikarbon tuh. Dicek uji karbon. Iya, ini adanya kapan itu, gitu. Yang diuji apanya? Batunya atau tulisannya? Ya batunya lah. Nah ya jelas batunya lebih tua. Kayak gimana sih kan? Nah sekarang, ya masa ini batunya, contoh begini, masa ini batunya ini kan baru dibikin nih, diukir nih. Batunya kan dipilih nih, memang langsung diukir. Dari lempung. Batunya dari lempung atau memang batu? Ya batu, ini batu, lihat ini loh. Batu berarti batu itu sudah pasti lebih tua dari tulisan itu, betul nggak? Nah sekarang itulah kenapa di sini pakai range kan gitu. Iya, loh. Itu umur batunya, bukan umur tulisannya. Kalau umur inskripsinya. Ya masa umur batunya tahun 1356 hidup, 1358 mati. Kan gitu, masa gitu sih? Loh sekarang begini, contoh. Ada prasasti Yupa di Kutai Kartanegara. Di situ kan ditulis angka tahunnya. Pada masa siapa dia. Ada tulisannya di situ. Misalnya Soeharto meresmikan apa begitu. Ada tulisannya tahun sekian diresmikan oleh Soeharto. Ada. Ini mana yang di situ? Yang memang ini udah sesuai dengan metode sekarang mengenai penanggalannya kan enggak. Makanya kita berpatokan sama si batu ini dibuatnya kapan? Karena inskripsinya ditulis tuh pas batu ini diukir. Kan gitu. Nah di sini kita udah melihat pengukiran batu soleb ini yang mengatakan ada bangsa Sasu menyembah Yahweh. Sasu ini bukan bangsa Israel ya, dia beda lagi, dia adanya di Transjordan. Ternyata itu terjadi dari sebelum Musa ada. Baik, saya turuti kamu.
Bagaimana kamu bisa bilang bahwa itu Yahweh? Coba buka tadi inscription tadi. Ini bentar. Nah, di sini ya, di Oke. sini lu bisa lihat. Coba mana itu Yahweh tulisannya? Nah, ini ada hierografinya. Nah, ini ya, Apa? yang ini ya Coba berarti. kamu baca. Kamu Yang ngerti ini ya, hologram? yang ini. Kamu ngerti hologram enggak? Nah, ini Coba. nih. Nah, di sini. Oh, enggak, coba saya tanya hologramnya bagaimana kamu bilang itu Yahweh? Coba. Ya ini dari para ilmuwan mengatakan bahwa gambar ini dia membentuk Y. Yang itu kenapa gue yang mesti tahu? Gue hanya menyampaikan data yang tersaji tuh. Ini namanya Calvin. Oke, kalau misalnya hurufnya depan YH. Y. Loh kok kalau gitu ini salah berarti? Ini salah semua berarti? Ini salah. Sebentar, kamu bikin itu Y. Nah, Oke, coba. atas Y. Coba tulis atas Y. Digambar dulu, atas Y. Nah, ini Y, ini H nih. H. Ini W, ini 3. Kan gitu. Apa itu? Ini mah kamu cuma cosmologi. Ini yang didapat soalnya Edis the Sasu of Yahweh Land. Ini nih, the Egyptian inscription on the cartouche splits the Sasu of Yahweh Land. Itu hanya diambil Edis. Justru saya mau menanyakan kajiannya orang ini. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa itu Yahweh? Ini kajiannya mutawatir, Dis. Lah, semua sekuler udah sepakat soal inskripsi ini gue nggak cuma satu. Semua sekuler sepakat. Yang mana? Nggak percaya ini ya, gue buka nih Soleb inscription ya, the Soleb inscription gue buka, gitu, lihat nih. Aduh. Nah gue buat cut, nah keluar, banyak banget yang bahas. Biblical Archaeology Report, scholarship.org, biblica.ca. Siapa namanya yang sepakat dengan inskripsi buat itu ya? Ya ini semua yang nulis ini, perhatikan. Lu mau buka yang mana? Lu mau buka yang mana dulu? Iya, coba. Yang mana? Coba. Yang Wikipedia mana? Yang Wikipedia. Yang ini ya. Yang Wikipedia. Oke, kita buka ya. Oke, kita buka. Nah, di sini. Kita buka. Kok gitu. Nah, masuk nih ya. Udah tinggal berapa menit lagi, admin? 18 masih lama, slow. Masih gua nanti masih gua 15 gua ya. 15 gua ya. Oke. Lo dari tadi kan ini lu nanyain data gua kan? Buset. Lu kan nanyain data gua, dari tadi kan lu yang nanya. Gua belum bertanya ini, Dis. Gua belum bertanya loh. Gua belum bertanya, Dis. Tadi lu yang nanya ini malahan. Nanya, gua enggak nanya. Gua dari tadi menjelaskan, gua enggak nanya dari tadi. Dari tadi kan lu nanya-nanya data dua. Dari data dua lu mengkaji kan? Ini dari jadi ketakutan ini. Oke lah, nggak apa-apa lah kalau takut. Gimana sih lah? Oke, kita baca. Mana ini bukan Soleb inscription. Bukan, Deng. Aduh. Bukan enggak ada ini, Bre. Ini enggak ada. Mana yang lu bilang tadi? Enggak ada. Makanya yang lain. Iya, gambar yang lain. Mana Soleb mana? Lo kalau nggak ada di Wikipedia itu belum terverifikasi. Ya elah, lu mau pengen ada yang di Wikipedia, gua tinggal kesini berarti cut. Nah, nanti keluar nih. Itu sudah jelas, ini. Itu biasanya. Oke, buka Wikipedia. Nah ini ya. Oke, silakan. Ini. Mana? Nah misalnya Soleb, di. ya. Mana Yahweh di situ? Mana? Tunggu. Nah. Oh ini nih. Mana? Oke. Lab Sendinga inscription. Wah, lawak-lawak doang. Lawak-lawak doang gimana? Kalau kamu lu harusnya membuktikan bahwa memang ada Kurois menyembah Yahweh atau nabi-nabi yang lain juga menyembah Yahweh. Lu harus buktikan itu harusnya. Kamu bilang itu Yahweh, Nggak bisa, Edis. Dari sini aja gue udah buka. Ini tuh udah Yahweh ini. Sekarang kamu saya tanya, loh, lari ke sini. Nggak bisa, enggak. Tadi soalnya lu bilang Yahweh itu bukan bukan nama masih yang masih diperdebatkan. Kalau misalnya masih diperdebatkan, Bible Hub nggak pakai ini. Calvin, dengerin. Kamu kan bilang bahwa huruf hieroglif itu yang masih gambar-gambar itu kamu bilang itu bacanya YHWH. Betul nggak? Oke. Kamu sendiri, kamu ngerti nggak itu gimana cara baca huruf hieroglif itu? Ngerti nggak? Ya kita serahkan aja pada pakarnya, kita tinggal bawakan. Itu kamu nggak tahu cara baca. Ya memang nggak tahu, Edis. Nih, kamu gua hanya menyampaikan data. Gua nggak pernah ngomong dari gua sendiri. Kamu saya jelasin nih sekarang. Apa? Cara membaca huruf hieroglif itu tidak pernah bisa dipecahkan sebelum ditemukannya batu Rosetta. Iya. Itu dengar dulu. Jangan iya aja. Batu Rosetta. Enggak, ujung-ujungnya lu nggak bisa merubah ini, Dis. Ujung-ujungnya lu nggak bisa merubah ini. Bentar lagi.
lagi ini nih. Lu ujung-ujungnya lu nggak bisa merubah the Sasu of Yahweh Lamb yang tertulis dalam hieroglyph Oke. dari Masalahnya bisa ini, nggak kamu baca inscription. mana? Coba, oke. Gambar atas itu dari mana kamu bisa bilang itu huruf yod? Bukan dari gua, ini dari data ini loh, Bre. Gua. Bukan Iya, dari gua. Kenapa lu tulisanmu- maksa gua? Lu kalau mau lu ya berantem aja lu sama orang-orang dari Bible-nya sendiri, Bible.ca-nya sendiri Itu yang sudah tulisan menafsirkan itu ini. tidak terverifikasi. Oh, Kenapa? nggak Karena bisa, pertama nggak bisa tidak ada di terverifikasi. wiki. Ini kalau misalnya gua Tidak bawa ada. nih, Tidak. besok Kristen juga, Bre. Bible.ca Kristen, Bible peneliti-peneliti yang menyimpulkan iya, kamu hasil jelaskan dari dong kesimpulannya ke dalam sebuah setidak-tidaknya. website. Gitu. Nah, kayak gini misalnya nih, Oke The lah, Land oke, of jangan Shasu, diteruskan. Nomad of Yahweh at Soleb. Oke lah, jangan Nah, ini kan diteruskan. sama Nanti- ini lihat nih. Ini kesimpulannya sama. Iya, datamu nggak terverifikasi loh, Calvin. Kalau terverifikasi itu seenggak-enggaknya sudah ada di wiki. Lo terverifikasi dari mana? Data lu mana? Dari tadi lu ngomong bawa data nggak gua tanya? Dari tadi lu ngomong bawa data nggak? Emang saya pernah bawa data Loh, bahwa saya menunjukkan Yahweh itu berhala? Baru nyadar diri, baru ngaca lu. Kamu Iya. ini Lu aneh. gak bawa data dari tadi, baru ngaca. Kamu nggak percaya Quranmu sendiri. Di Loh, situ ada kalau Quran itu iman, Dis. Kita Oke, ngomongin yang itu. soal akademis. Ya, Akademis oh, berarti iya, bawa iya, data, enggak, saya faktor nggak bilang eksternal imannya. Saya yang nggak bilang imannya. mengkonfirmasi dari klaim dalam kitab Saya suci. tidak bilang imannya. Yang saya minta sama Gak kamu. bisa, apa lu arti bawa Al-Quran, bawa Biblos itu iman. Pembuktian dari luar. Arti Yahya apa ya? Yahya. Nah ini nih, Yahya. The Solid Inscription juga nih. Ini Wah, BibleArchaeologyReport.com. Perhatikan. Ini udah nih admin. Masa dia terus Dia tertulisnya begini? apa nih? Nah sama di sini, Admin, The Land of the ini Sasu of sekarang Yahweh. udah Selamat bisa datang di kebenaran. Admin. Ini Udah admin 3 bisa- website sama. Masa nggak mau lari ke Yahya? Yahya apa artinya Yahya? Yahya apa? Yahya di Oh Quran jadi apa ke Yahya. artinya? Ini gimana? Loh. 3 data, 3 website yang gua bawa udah Kau malah sepakat ini. Kau nggak percaya Quranmu lagi? Ya kalau Quran iman, Dis. Oke, Lu kan baik. udah mau bahas Ya, iman. Tolong jelaskan imanmu sekarang apa arti Loh, Yahya? kenapa jadi iman? Kita kan bahas secara Apa arti data Yahya? yang akademis lu Kau nggak mintanya. percaya lagi? Gua kasih yang akademis kalau lu sekarang ampun-ampunan. Kenapa Ini lu ampun-ampunan namanya sekarang? Lawak. Lo kok lawak-lawak yang minta soal akademis siapa tadi? Kan sudah oke, Hah? oke, sekarang gantian. Yang minta Ini akademis udah siapa? 15 menit kamu loh. Ini udah tinggal 13 Enggak, dari menit tadi loh. lu nanya Kamu- gua belum Masa nanya ke kamu lu. hajar semua 30 menit sama kamu? Gua belum nanya ke lu, Lah, Dis. Dari ini tadi lu namanya nanya kamu data gua, bentar. terus lu nanya Cuman keimanan walaupun gak besar-besaran nyambung, gua suara layanin. Gua doang. kapan? Ini namanya kamu cuma besar-besaran suara doang, Calvin. Bukan Ini nggak diskusi besar-besaran namanya. tuh kan lu mulai kan nanti suara gua dikecilin lagi keluar Sekarang gini, argumennya. Calvin, gantian. Oi, Kan oi, kamu kan oi. sudah bawa isu itu sudah. Sekarang saya minta sama kamu. Kalau memang kamu bilang Yahweh itu nama berhala, oke lah, kamu anggap itu berhala, oke. Saya nggak Nah mau gitu bantah dong itu. diakui. Oke. Jadi kita Saya bisa pindah bukan nggak topik mengakui. Yahweh nama berhala. Nah pertanyaan Saya lu sekarang tidak apa? mengakui itu, saya hanya mengiyakan apa yang kamu bilang menurut Nah, lu kalau udah kemauanmu. mengiyakan kan mengakui berarti. Oke, nah Bukan, sekarang kalau Yahweh nama berhala, saya- next apa sekarang? Dengar dulu. Apa? Saya hanya mengakui apa yang kamu minta sesuai dengan pendapatmu kepada dirimu sendiri. Nah, thank you kalau udah mengakui pendapat dari iya, gue kepada yang berasal diri dari sendiri. Iya, berasal dari kepada- data-data gue. Baik, kepada diri Ah, sendiri sip. ya, bukan Lanjut, kepada saya. apa pertanyaan Oke, lu? Baik, itu bukan kepada saya, kepada dirimu sendiri. Sekarang saya tanya, kalau kamu punya iman, kalau kamu menganggap bahwa Yahweh itu nama berhala, tolong kau jelaskan sama saya secara akademis, bukan secara iman. Oke. Secara akademis dan sejarah, apa arti nama Yahya di dalam Quranmu? Oh, kalau Silakan. misalnya nama Yahya itu, Yahya orang Arab bukan, gua nggak tahu. Iya, artinya yang saya tanya. Gua nggak tahu nama Yahya Nah, dalam udah, Arab artinya mending apa. kau tidur. Karena nggak ada. Kalau kau tak tahu, mending kau tidur. Nah ya udah, Ngapain beres lagi, kan mau pertanyaannya dibahas? mudah kan? Ya, apa Sekarang yang lu saya mau komentar buktikan lah. kalau Nabi Yahya ini adalah orang Arab. Silakan dibuktikan. Ya justru karena dia bukan orang Arab, orang mana berarti dia? Saya tanya. Nah terus ngapain ditanyain Iya, ke gue iya, yang kalau Islam? Iya, oke. Ngapain nanyain artinya kalau misalnya namanya bukan Kok dari lari Arab ke orang kemana-mana? Islam? Ini lari kemana-mana ini? Lo kok Kamu lari bilang dia bukan- kemana-mana? Oke, dari Gua mana kamu tahu dia bukan orang Arab? gua Dari- Muslim dari bukan? mana Muslim kamu bahasa tahu dia- kitab sucinya Dari mana bahasa kamu tahu Arab dia bukan? orang Arab? Dari mana kamu tahu dia bukan orang Arab? dari tadi kamu nuntut pembahasan yang sifatnya akademis ya. Dari Oh, tadi oh. kamu nuntut itu. Tapi kamu Oh, dari tadi ini udah bukan bantu memaparkan nih. hal-hal yang Wah, tanda akademis. si Calvin Kamu dari daya panik hayal. ini. Ini Kamu tanda dari kamu daya hayal. panik. Data kamu mana? Data kamu mana, Nak? Loh, Data kamu mana, Nak? Kamu bilang kan kamu akademis. bilang Data kamu bahwa mana, Nak? itu Bukan nama pakai hayalan. berhala. Itu udah akademis. Sekarang, wah ini Enggak, udah main data kamu keroyokan mana? nih. Kamu tadi minta material ya? Kamu Iya, tadi minta material. sudah naik nih membantu Bukan, jangan Calvin. bergairah begitu, jangan bergairah. Kamu tadi minta material. Tidak apa-apa lah Kamu membantu tadi ya. minta Oke baik, Calvin sudah dibantu Kamu baik. tadi Tidak minta apa-apa. pembahasan material. Sebentar Sudah bang, dibantu, tidak posisinya tadi yang nanya siapa, yang jawab siapa ini kok jadi Rame bang.
Ya yang tanya saya. Ini Edis bertanya ini. Sisa Oh 10 iya, menit lagi oke, dia oke. bertanya. Dia bilang tidak tahu. Si Kalvin bilang tidak tahu. Oke, kamu bilang dia bukan orang Arab. Dari mana kamu tahu dia bukan orang Arab? Ya karena dia Nabi Yahya. Nabi Yahya ini kan kalau misalnya kita lihat di surah Maryam, itu adalah keturunan Bani Israel. Mana? Ya itu lu lihat surah Maryam ini, perhatikan surah Maryam. Mana di situ Ini surah keturunan Bani Maryam. Israel. Nih lihat datanya aja dari gua lagi coba. Apa arti Lu nggak ada Israel? sama sekali nongolin Apa data arti dari Israel? tadi. Iya, arti Israel Nah, apa? di sini. Israel juga nggak ada artinya, Bre. Nah itu makanya aku bilang kau itu maling skripsi. Lo kok maling skripsi gimana? Kalau maling skripsi itu Israel di juga bukumu. tertulisnya, gitu loh. Kamu tidak tahu apa yang ada di bukumu. Lah, sekarang kalau misalnya lu beda tahu apa? dengan orang yang maling skripsi. Ya sekarang kalau misalnya lu tahu kenapa nggak Israel? Kenapa Israel? Loh, kok lari ke sini? Ayo, Itu kamu kenapa kalau lu tahu? Loh, Kalau lu tahu kenapa penggunaan Israel L, bukan Israel? Penggunaan L dan penggunaan Yah di dalam Bible itu dua-duanya ada. Kenapa Ada anak sendiri-sendiri. perjanjian pakai L bukan ya? Gua tanya. Ya, kalau ya sama itu memang bahasanya seperti itu. Ya kenapa Ada yang nggak pakai pakai ya? Kalau nama Ada yang Tuhan lu pakai Yahweh, ya. kenapa nggak pakai ya? Ada yang pakai ya? Ya Ada yang pakai ya? enggak anak perjanjian gue tanya. Loh, Anak itu pakai perjanjiannya L. kenapa nggak pakai ya? Iya pakai L karena nama itu masih Iya, kenapa pakai L bukan pakai ya? Ya karena Kenapa nama itu pakai belum L bukan dikenalkan pakai ya? kepada Musa. Nama itu belum Nama dikenalkan Tuhan lu kepada siapa? Musa. Nama Tuhan lu? Nama Tuhan siapa? Di dalam Bible itu nama Tuhan itu. Nah ini mau menggiring, mau lari nih, mau lari ini. Loh, mau lari katanya dari lu ngerti. Katanya gue kan udah ini nih, gue mengakui nih, oh ya itu bukan bahasa Arab, gue nggak ngerti. Nah sekarang bahasa Israel, di bahasa Israelnya gue tanya, kenapa pakai L bukan ya? Tidak seru nih si Kalvin lari begini. Kok lari dijawab? Yang lari tuh lu, kata lu yang bagian menjawab. Kamu bilang bahwa itu bukan orang Arab, oke. Kamu jawab aja. Kamu Jawab bilang, aja. oh, Kamu iya, jawab bantu lagi. aja. Kamu Bantu lagi jawab nih. sekarang. aja. Kamu jawab sekarang. Bantu lagi nih. Coba kamu jawab. Kamu jawab aja. Membantu lagi nih. Bukan ya. dia, Udah nggak usah lu nggak usah nyari pengelesan, nggak usah nyari opsi untuk kabur ketika lu nggak bisa membedakan antara L dan ya, antara Kalau mana yang kau jabatan, bilang mana itu yang nama bukan- asli. Oke lah, kau bilang bukan orang Arab. Orang mana dia? Ya dia Kamu orang jawab Israel. Oke, orang Israel. Tahu nggak kau menurut orang Israel itu artinya apa? Nah aslinya apa? Coba tanya orang Israel. Nah itu. Ya udah dia bukan nah itu. Israel artinya bukan nah itu, Dis. Baik. Sekarang Ah, kau silakan. klik dulu di Google biar nggak saya ngomong. Nggak boleh Kalau dong, saya nggak ngomong, boleh. kau Lu kan percaya. pakar 10 tahun, masa masih pakai Google? Kalau saya yang ngomong kan kau nggak percaya, Kalpi. Ya udah silakan Makanya- diomongin aja. Makanya sekarang kau coba cari, klik dulu di Google. Nggak mau, arti nggak nama mau. Zakaria. Masa lu yang boker, gua yang nyebok? Lu cari sendiri. Lu gimana sih kamu, Kalvin? Kan kamu Loh, kan Gua Oke, akan baik, menyampaikan baiklah. data yang memang gua bawa. Kalau datanya Baik, punya lu ya saya ngapain bacakan. gua yang bawa? saya bacakan. Jadi Ya, silakan. Zakaria itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya itu Yah mengangkat atau Tuhan mengangkat. Ya. Sekarang pertanyaan saya sama kamu. Coba kalau kau bilang iya. Tadi iya, kan bahas betul, Israel, betul, kenapa betul. Zakaria ya? Nah, ini kau lari-lari nih. Enggak, lu lari-lari. Tadi bahas apa Dari tadi? tadi Israel saya atau tanya. Zakaria? Kalvin, kau kan bilang Lu bahwa nanya ya- ke gua soal Israel artinya apa atau Zakaria Kalvin, artinya apa? Ini waktu diborong semua sama dia nih. Nggak boleh belok-belok Edis. Edis nggak boleh kabur-kaburan. Lu jelasin dulu Israel. Diborong coy, 30 menit Ya diborong. dijawab. Buset dah. Israel, loh. Ya, Israel itu artinya orang yang bergumul dengan El. Ah, Israel itu artinya kenapa bergumul bukan dengan orang El. yang bertemu dengan ya? Karena pada saat itu Tuhan itu belum memperkenalkan namanya sebagai Yod-Heh-Wav-Heh. Belum Itu memperkenalkan. Baru diperkenalkan di zaman Musa. Kenapa Itulah. ketika bagian anak perjanjian Yahweh-nya kok malah belum turun? Kan sudah saya bilang sama kamu, ada penggunaan Itu L. artinya my bre. L Loh, itu lari lebih kemana-mana, tinggi derajatnya Kalvin. daripada Yahweh. Gini Kalvin, ini waktu udah tinggal 6 menit nih. Enggak, itu Bener-bener intinya. Kamu habisin semua ini. Ini makanan satu baskom kamu Lah habisin kan lu semua. bertanya, Kamu ya tinggalin gue sama jawab saya, kamu dong. tinggalin Masa sama saya lu bertanya gak gue pulang-pulang. jawab? Waduh, bener-bener nih tanda panik nih kamu nih. Bukan tanda 30 panik, menit gue kamu menjawab. Kenapa gue menjawab malah lu yang habisin? kepanikan? 30 menit Calvin kamu habisin, tinggal 6 menit. Habisin dari nih. mana? Ini tinggal balung-balung doang nih. Lu kan tinggal menjelaskan kasih soal ke saya. Israel itu kenapa Buset menjadi L dah. bukan ya. Kalau lu Bener, mau bener jujur dah. Edis, ya memang Buset Yahweh dah. itu derajatnya Buset, rendah. buset, Karena dia buset hanya dah. jabatan. Ini mah kalau kata orang Betawi Baik, mah lu dinginin dulu ya Pak Edi sama Pak Kores, dinginin dulu. Waktunya dikat dulu. Waktunya dikat dulu.
Diberhentiin dulu waktunya Bang Tolib. Ini kan Buti baru nyampe juga nih, gimana nih jadinya? Atau bikin agenda lagi sama Buti? Buti. Aku denger aja dulu, mau nonton si Edi sama si Kores yang tepu-tepu melulu. Aduh Bang Kores suka tepu-tepu katanya. Tadinya sih mau ini masih ngambek aja sama aku. Tepu-tepu. Sebentar Bang. Tepu apa tadi udah dari tadi dengerin. Kalau misalnya Buti nonton, Edi sudah mengakui Yahweh itu nama berhala. Edi sudah mengakui. Dalil main comot asal comot. Edi sudah mengakui, nggak percaya. Edi sudah mengakui Yahweh adalah nama berhala. Sekarang kita sedang ke ini. Kalau mau Buti mau bantu Edis, biar kameranya dijalanin. Aja mau lihat betapa tepu-tepunya. Ya siapa tahu Buti mau ngebantu. Kenapa nama anak perjanjian itu Israel bukan Israyah? Nah, itu. Buti. Sebentar. Bang Kores. Ya. Bang Kores, Bu Uti nimbrung aja. Nanti kan di jadwal untuk berikutnya supaya Bang Pengembara Apel juga masuk gitu. Nanti, kan 2 vs 2. Sama saya. Nah, sama Ustaz Yusuf. Buti, tadi kan udah dikasih tahu tuh Bang Rudi Yohanes. Udah mau nanti Buti duet sama Bang Rudi Yohanes, nanti Ustaz Yusuf entah sama siapa, nanti kita iniin aja. Ya, jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8. 8 malam ya? Malam ini ya. Satu lagi. Ya. Akang, ya. Ini yang pakar Bible foto profilnya tolong diganti dong. Oh iya, pakar Bible siapa ya? Saya nggak tahu, baru lihat juga. Belum speak up. Enggak, ini masalahnya nanti ke ini kawan-kawan yang live itu. Bahaya. Soalnya ini lagi live. Ya. Apa? Ini yang Bang pakar Bible siapa ya? Foto profilnya tolong diganti. Sebelum dilanjut. Iyalah, maksudnya dalam diskusi itu ya tunjukkanlah. Sebentar Bang Edis, Oke, saya kembalikan Akang ya, lanjutkan. Ya, tinggal 5 menit lagi, silakan digas. Itu kalian mau pukul-pukulan silakan kalian berdua ini. Kita moderator dan semuanya tidak akan ikut campur dalam urusan perdebatan kalian. Silakan timer dijalanin. Iya, oke Kak. Aku pamit dulu, ngeliat orang berantem males ya. Bye-bye. Oke Kalvin, kenapa kamu menolak menjelaskan arti nama Yahya itu Kalvin? Ada apa denganmu? Silakan Kalvin. Iya, karena tadi kan yang dibahas lu nanya ke gua Israel. Ketika lu ngejelasin kok malah Zakaria. Lari ke Israel. Kan kamu tadi kan dari awal mengangkat isu bahwa Yahweh itu kan nama berhala. Nah makanya saya tanyalah kamu arti dari Yahya di dalam kitabmu itu apa? Kamu bilang kamu nggak tahu karena itu bukan Arab. Nah sekarang kamu bilang dari Ibrani, kan gitu? Iya. Nah sekarang nama-nama di Ibrani itu memang membawa nama Yahweh itu bukan cuma Yohanan saja, banyak. Ada misalnya Zakaria, ada misalnya Yesaya, Yeremia, banyak itu membawa nama itu semua, termasuk nama Yeshua itu membawa nama Yahweh itu. Jadi jangan kamu bilang bahwa itu nama berhala. Kalaupun ada zaman dahulu penyimpangan, saya akui. Ada memang inskripsi-inskripsi yang mengaitkan bahwa Yahweh itu dewa-dewa tertentu. Itu, dan itulah penyimpangannya, gitu loh. Nah kalau kamu masih ngotot dengan itu, tolong dong kamu jelaskan secara akademis, bukan secara iman, apa arti Yahya atau Zakaria di dalam kitabmu itu. Silakan. Oke, thank you. Nah, sekarang begini posisinya mengenai Yahya itu ya. Karena kalau misalnya kita lihat di Yesaya 12 nomor 2 kalau nggak salah ya di situ. Bentar, gue buka dulu. Timer pause dulu ya. Ini kalau nggak salah Yesaya 12 nomor 2 sih, kalau nggak salah. Tapi gue lihat dulu, bener nggak ya? Yesaya 12 nomor 2. Nah, iya benar Yesaya 12 nomor 2. Nah, ini gue buka Bible Hub-nya. Saya 12:2. Sebenarnya kalau kita pertama ke Yesusnya dulu ya, Yesusnya dulu sendiri gitu. Misalnya, interlinear. Nah di sini, nah ini ya udah keluar, kita akan share screen dulu, cut. Nah ini. Nah di sini misalnya Hineel Yesuati. Jadi Yesua itu bukan berarti Tuhan menyelamatkan ya. Karena tetap Hineel Yesuati. L-nya itu God. Tuhan yang benar. Nah Yesua itu ya ini Yesus itu. Artinya apa? Salvation. Dar, selamat datang di kebenaran.
Jadi nggak ada tuh Yahweh menyelamatkan itu nggak ada sebenarnya. Salvation itu artinya apa sih? Salvation itu keselamatan. Oke. Terus Tapi bukan Tuhan menyelamatkan artinya. Iya. Di situ apa di situ? Kenapa? Di sini salvation nggak ada. Di sini salvation toh. Oke, apa di situ bacanya gimana? Yesua aja, Yesuati my salvation, Yesua salvation. Oke, kamu tahu nggak nama Yesus dalam bahasa Aramaik gimana? Loh, kau malah ketawa nama. Nggak usah kabur-kaburan, bre. Nggak usah kabur-kaburan. Dengar dulu. Nama Yesus dalam bahasa Aramaik itu Yeshua, Yehoshua namanya. Enggak, ini namanya, bre. Ini Yesua ini. Oke, coba kamu klik di Google, coba biarin. Iya, Yeshua. Klik apa? Loh. Mau klik apa? Ini kan saya bilang kan. Yeshua. Enggak, apa mau klik apa? Coba klik dulu. Yesus dalam bahasa Aramaik artinya coba. Jesus in Aramaik, oke. Gitu ya. Jangan panik, Dis. Udah gue bawa data ini. Dari tadi kamu saya suruh nunjukin nama Yahweh, kamu alihkan terus. Panik yang mana ya? Kan kamu enggak, gue gak panik, ini data-data gue semua loh. Ini data gue. Dari awal kamu itu saya suruh nunjuk arti Yahya loh. Dari awal lo kamu itu. Iya, Pak, itu gue mau ke situ tapi lu belok, Dis. Lu keburu panik. Kan kamu yang belokin. Nih. Kamunya gak mau fokus. Gue mau ke situ. Ya udah coba jelasin. Gue ke situ nanti. Nah, sekarang kalau misalnya Yesua aja artinya gak ada God, maka Yahya pun gak ada God artinya. Ini kamu yang saya bilang ngarang bebas. Ngarang bebas. Ini Yesua ada God-nya nggak gua tanya? Yesua ada God-nya nggak? Ini nih. Metodemu sudah menonjok pikiranmu sendiri loh. Kamu lo kok nonjok pikiran gua gimana? Oke, dengerin dulu saya. Apa? Kamu Coba. bilang bahwa Yahya itu bukan orang Arab. Ya. Oke, dari mana? Dari apa? Dari surah Maryam, kelihatan. Bukan. Di mana kalau kamu bilang dia bukan orang Arab itu orang mana dia? Ya dari surah Maryam gue lihat nih. Dari surah Maryam. Yang saya tanya itu suku bangsanya. Apa sih? Suku bangsanya Yahya itu mana suku bangsa apa? Apa orang Israel? Sumedang? Apa orang Israel. Oke, kalau Israel, metodemu itu kamu yang jelasin atau orang Israel yang menjelaskan? Ini Bible Hub yang menjelaskan. Oke, ke Bible Hub lagi. Buka Bible Hub-nya mana? Ini. Lah, itu kau lari ke situ. Yohanan loh yang ditanya, Yahya yang ditanya sama kamu, Yahya. Lari ke situ. Nah gini, gue menyimpulkannya begini aja, Dis. Kalau Yesua aja nggak ada God-nya, maka Yahya pun nggak ada God-nya. Itu yang saya bilang, kau telah nonjok pikiranmu sendiri. Kalau kau loh ini kenapa Yesua nggak ada God-nya? God-nya malah di L. Dengerin Calvin. Kalau kamu sudah bilang bahwa itu bukan orang Arab, tapi orang Yahudi, orang Ibrani, kamu harus merujuk apa arti nama itu menurut bahasa Ibrani. Ya ini artinya. Itu kamu nunjuk Yesua bukan Yahya, Alvin. Nah sekarang kalau Yesua aja yang menjadi Tuhan ya kekristenan gak ada God-nya di dalamnya, apalagi Yahya. Set dah kamu tuh. Kamu itu tinggal klik saja di Google apa arti nama Yahya menurut bahasa Ibrani. Yahya itu gak ada dalam bahasa Ibrani, yang ada itu Yohanan. Oke, Yohanan ya kita Yohanan. Yohanan apa? Yohanan apa nih? Pause dulu waktunya, admin. Yohanan. Pause dulu. In Hebrew ya. Oke. In Hebrew. Ya. Nah ini artinya. Yohanan Hebrew ya. Wikipedia buka tuh. Nah itu, coba buka. Ini berarti. Coba kamu klik itu. Nah, coba itu apa artinya? Turun ke bawah dulu. Arti nama. Arti nama. Terus. Nah itu. Terus ke bawah terus. Mana ya? Oh, coba atas. Ini mana dalam Bible? Coba coba Yohanes itu klik coba Yohanes. Terus turun. Ah. Tuh Yohanan. Ini Yohanan ya oke. Ya Yohanan anak Yolada bla 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 bla, arti nama mana sih arti namanya di sini enggak ada. Meninggal di arkeologi. Coba klik aja arti nama. Di mana? Ini. Coba diklik di coba itu apa itu? Yang mana nih? Ini name. Coba name coba. Nah, itu ini. Nah, coba di anu aja di atas di apa namanya di
Kota atas itu klik aja. Klik aja kota atas Yohanes spasi Ibrani. Oke, klik. Ya coba. Ini. Ya coba klik. Terus coba cari arti namanya. Terus. Coba di atas. Mana ke atas? Terus. Yohanes adalah sebuah nama coba Ibrani Yohanan, coba klik Ibrani Yohanan itu, Ibrani Yohanan. Terus turun ke bawah. Nah, itu coba. Tuh. Ini. Yohanan bahasa Ibrani, artinya Yahweh pengasih. Ya ini kalau Yohanan kan Yahya mana? Ya mana Yahya? Di mana saya tanya Yahya artinya Yahweh pengasih ya, mana? Makanya saya tanya sama kamu, Yahya itu kalau kamu bilang itu nama Ibrani, kapan ada secara sejarah, secara fakta bahwa orang Ibrani bernama Yahya? Itu sama kalau aja Yahya berarti artinya Yahweh ya? Yahweh ya, gitu. Ini loh, itu sama masa aja gitu, Bre? Dengar dulu, itu sama aja kamu percaya ada orang Yahudi bernama Joko Sasmito. Ya udah, mana orang Yahudi bernama Yahya? Kenapa Yesusnya nggak nama Yahya aja? Tidur. Silakan. Oke, silakan closing statement dulu. Ya itulah Edis makanya gitu loh. Kalau buat gue pribadi, ketika gue melihat Yesus itu nggak ada God-nya, maka Yahya pun nggak ada God-nya. Intinya gitu aja sih. Sama kamu Calvin. Di Bible itu ada dua yang dipakai, ada Iya, ada El. Baik, kayaknya udah beres nih ya. Iya, sudah beres. Diskusinya. Silakan Bang Edis, closing statement 3 menit. Aduh, Edis aku mengasihimu Edis. 3 menit ya, saya close dulu ya. 3 menit ya, sebentar di reset dulu waktunya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya, diskusinya ya bisa dibilang secara ini bagus lah. Baik, walaupun ada kata-kata yang sedikit ini, kalau ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Mengingat kita tetap bagaimanapun saudara sebangsa dan setanah air. Nah, mengenai komentar saya begini, saya melihat si Calvin ini seperti melarikan diri dari tema. Pertama-tama, kita tadi sudah sepakat membahas mengenai Kristen menggenapi Taurat, menggenapi hukum Taurat, begitu klaimnya, dan Islam diklaimnya adalah menyempurnakan ajaran-ajaran yang terdahulu. Nah, inti dari pokok permasalahan kita tadi adalah bagaimana mungkin orang Quraisy yang teman-teman Muslim sendiri pun mengakui bahwa mereka penyembah berhala, itu bisa bercerita tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang 1.800 km di ujung sana. Gitu loh. Apakah ini tidak sama ceritanya dengan mempelajari Islam dari pedalaman Afrika sana yang nggak kenal Allah, gitu loh. Dari pedalaman Afrika di sana keluar kitab suci yang menjelaskan tentang Allah, yang nggak ada jalan ceritanya, gitu loh. Sama juga dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dijelaskan sama pagan Quraisy penyembah berhala di Arab Saudi. Ya ini nggak nyambung, gitu loh. Artinya begini, ini di dalam iman kami dan ini sesuai dengan fakta. Bahwa Tuhan memberitakan firman-Nya itu kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan hukum-hukumnya itu tidak mereka kenal. Itu fakta. Apa buktinya? Bahwa tidak ada bangsa di kolong langit ini selain bangsa Israel yang menjelaskan hukum Taurat. Coba, apa ada hukum Taurat berasal dari Papua Nugini? Ada nggak dari pedalaman Afrika? Atau dari Samosir? Dari Danau Toba? Nggak ada. Itu loh, hukum Taurat dari Israel. Pengajaran itu dari Israel. Hukum dan ketetapan itu. Jadi kalau mau mengenal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ya harus belajar dari Israel, dari Bible. Bukan dari orang Quraisy yang nggak kenal apa-apa, yang nggak tahu apa-apa tentang
eh, hukum Taurat dan Injil, begitu loh Calvin. Nah tadi Calvin nggak mau menjelaskan linknya itu loh, hubungannya itu loh, ya apa itu attachmentnya itu loh, hubungannya antara Muhammad dengan itu apa gitu loh, kait-kait nggak ada hubungannya gitu loh. Nah itu yang saya bilang sama Calvin, tolong kamu di diskusi-diskusi berikutnya jangan malah mengalihkan pokok bahasan. Begitu dari saya. Terima kasih kurang lebih dan maaf sebelumnya kepada teman-teman semua. Baik, silakan Pak Kores. Ya siap, thank you Edis untuk dialognya kali ini dengan akhirnya ujung-ujungnya Edis mengakui bahwa Yahweh itu adalah nama berhala yang sudah dikenal oleh bangsa-bangsa sebelum Israel. Ini baik sekali untuk perdialogan ke depannya karena akhirnya kekristenan mau mengakui, salah satunya direpresentasikan oleh Edis. Yahweh itu bukanlah nama Tuhan nabi-nabi. Nah disinilah Islam itu meluruskan apa yang sudah difitnahkan kepada nabi-nabi. Salah satunya adalah nama Tuhan itu yang benar yang mana. Karena kalau sejatinya Yahweh nama Tuhan nggak bisa, karena itu adalah nama-nama terdahulu. Sedangkan Yahweh kalau menjadi jabatan itu boleh-boleh saja, seperti Adonis yang menjadi jabatan dan menjadi Adon untuk nama Tuhan, atau enggak Baal juga. Baal kan ini nama berhala dulunya, kemudian menjadi jabatan. Itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi kalau menjadi nama asli dari Tuhan, ini namanya penghujatan. Itulah kenapa gua membela iman dari nabi-nabi dengan mengenyahkan Yahweh dari seluruh iman-iman yang diimani oleh kawan-kawan kekristenan dan mencoba disebarkan kepada kita. Lalu kemudian kita soal Tuhan hanya memberikan hukum kepada bangsa Israel. Nah, perhatikan di sini posisinya. Hukum dalam bahasa Ibrani itu Torah. Jadi kalau misalnya Tuhan memberikan Torah kepada Israel, yes. Karena yang diberikan untuk seluruh bangsa itu Al-Quran. Itulah kenapa dalam Torah tidak ada firman yang mengatakan wahai manusia. Nggak ada. Tapi dalam Islam banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan Allah berfirman untuk seluruh manusia. Selamat datang di kebenaran. Inilah perbedaannya. Begitu. Jadi nggak ada masalah. Karena memang Torah ini hanyalah khusus untuk lokalan Israel saja. Itulah kenapa kami tidak menerima konsep kekristenan yang mencoba menyebarkan Torah namanya tapi definisinya diperkosa kepada kami. Karena tidak seperti itu apa yang dijanjikan Tuhan semesta alam mengenai Torah yang diberikan kepada Israel gitu. Sehingga nggak nyambung sekali ketika Kristen ini mau mencoba kamilah penerus, kamilah Israel rohani, nggak nyambung, nggak bisa gitu. Mental sendiri. Lalu kemudian soal Quraisy ini menyembah Yahweh itu tidak terbukti ya, karena kalau misalnya menyembah berhala tentunya menyembah Yahweh. Cuma kan nggak terbukti begitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali mengenai kesesatan yang terjadi dalam bangsa Ismailit dan juga kesesatan yang terjadi dalam bangsa Israelit. Karena sejatinya dua bangsa ini adalah dari bapak seluruh bangsa, yaitu Ibrahim alaihissalam. Nah, bapak seluruh bangsa Lo panjangan bingung. Kan bikin